Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 981 Guirong dan Han Tianrong di aula utama rumah suci langit dan bumi, suara tawa terus-menerus memenuhi udara. Heaven and Earth Divine Mansion dan Keitian Academy telah mencairkan dendam sebelumnya. Para anggota tingkat tinggi dari kedua kekuatan besar itu terlibat dalam pertukaran bersulang yang meriah. Hanya Wu Yin dan Bai Liu yang duduk di sana, mulut mereka seolah dipenuhi lalat, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya menatap Xiao Tian yang duduk di ujung meja, dengan hasrat ingin menghancurkan sesuatu karena kesal. Perjamuan berlanjut hingga larut malam sebelum berakhir. Yang Xiao Tian kembali ke gua tempat tinggalnya dan melanjutkan duduk bersila di batu roh kekacauan, memakan 4 buah surgawi untuk dibudidayakan. Sang penguasa Keitian tinggal di rumah surgawi langit dan bumi selama setengah bulan. Selama setengah bulan itu, dia mengunjungi gua Xiao Tian setiap hari untuk mengobrol sebentar, membahas tentang Guru Liang Li, pendiri Akademi Keitian, sitar suci naga surgawi, dan dunia yang disegarkan oleh musim semi, tempat bertemunya surga dengan bumi. Setelah mengetahui bahwa Xiao Tian memperoleh warisannya dari Master Liang Li di hutan gelap, sang penguasa Keitian menjadi agak sentimental. Setelah setengah bulan berlalu, Keitian Dominator akhirnya pergi. Saat pergi, dia meninggalkan Xiao Tian dengan obat surgawi berusia 40 juta tahun, yang diambil secara pribadi dari koleksinya sendiri. Dan dia mengatakan kepada Xiao Tian bahwa apapun masalahnya, dia dapat memerintah dia dan Akademi Keitian. Xiao Tian menerima pengobatan surgawi 40 juta tahun, mengingat kebutuhannya yang mendesak untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia meminta Keitian Dominator untuk membantunya mengumpulkan informasi tentang Chaos Divine Fire. Penguasa Keitian terkejut mendengar bahwa Xiao Tian tengah mencari informasi tentang api surgawi kekacauan, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Ia setuju dan berkata, "Adik junior, tenang saja, aku akan meminta Akademi Keitian untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Begitu ada berita, aku akan memberi tahu kalian." Kemudian, dengan Xiao Tian dan sekelompok ahli dari Istana Surgawi Langit dan Bumi mengantarnya pergi, sang penguasa Keitian membawa para pengikutnya pergi. Setelah mengantar pergi penguasa Keitian, penguasa langit dan bumi tidak kembali ke gua tempat tinggalnya sendiri, sebaliknya, ia datang ke tempat tinggal Xiao Tian bersama Zhao Ming dan juga memberikan Xiao Tian obat surgawi berusia 40 juta tahun. Tuan, dengan pertempuran besar yang akan Anda hadapi melawan leluhur Dewa Makanan, obat surgawi 40 juta tahun ini, Xiao Tian mulai menolaknya ketika penguasa langit dan bumi menggelengkan kepalanya dan berkata, obat surgawi 40 juta tahun ini tidak banyak berguna bagi saya. Lagi pula, untuk menang melawan Si Tianlong, aku tidak perlu bergantung pada obat surgawi 40 juta tahun ini. Tidak perlu ada sopan santun di antara kita, guru dan murid. Terima saja. Mendengar ini, Xiao Tian menerima obat surgawi 40 juta tahun itu, terima kasih, guru. Setelah itu, penguasa langit dan bumi, Zhao Ming, dan Xiao Tian membahas pertempuran di Gunung Dao Surgawi yang akan terjadi 10 tahun lagi. Meskipun kamu telah merebut gelar nomor 1 di domain surgawi, akan tetap sulit untuk mengalahkan Xiao Haifeng dari domain kekacauan, penguasa langit dan bumi menasihati dengan sungguh-sungguh. Kamu harus tekun berkultivasi selama 10 tahun ini. Dengan kekuatan Xiao Tian saat ini, ia dapat mengalahkan Xiao Haifeng seperti 30.000 tahun yang lalu, tetapi itu adalah Xiao Haifeng dari 30.000 tahun yang lalu. Dengan bakat Xiao Haifeng yang luar biasa dan 2 dewa kekacauan tingkat atasnya, ia pasti telah mencapai kondisi yang mengejutkan setelah 30.000 tahun. Berdasarkan perkiraan guru dan kakak senior, sampai ke alam mana aku harus menerobos agar dapat mengalahkan Xiao Haifeng? Tanya Xiao Tian. 30.000 tahun yang lalu, Xiao Haifeng sudah berada di puncak akhir dari 10 lapisan Raja Surgawi. Dengan bakatnya, aku khawatir dia sudah berada di tingkat ke-7 atau bahkan ke-8 Kaisar Surgawi. Penguasa langit dan bumi menebak setelah berpikir sejenak. Kaisar Surgawi tingkat ke-7, bahkan tingkat ke-8. Hati Xiao Tian hancur. Tingkat ke-7 Kaisar Surgawi merupakan titik balik yang penting. Begitu seseorang berhasil mencapai tingkat ke-7, kekuatannya akan mengalami transformasi yang mengguncang dunia, belum lagi tingkat ke-8. Jika Xiao Haifeng berhasil menembus alam Kaisar Surgawi tingkat ke-8, kekuatannya pasti akan sangat dahsyat, jauh melampaui anak dewa penguburan. Ini hanya spekulasi kami, kata Zhao Ming. Jika Xiao Haifeng telah menemukan peluang yang menantang surga tahun ini,
dia mungkin telah melampaui tingkat ke-8 Kaisar Surgawi. Bukan hanya pada tingkat Kaisar Surgawi berunsur 8. Mata yang Xiao Tian menyipit. Selain Xiao Haifeng, mata jahat putra kekacauan juga sangat menakutkan. Kamu harus berhati-hati, kata Zhao Ming dengan ekspresi serius. Memikirkan banyaknya legenda seputar All Evil Eyes, yang Xiao Tian mengangguk. Selain itu, kali ini domain hantu neraka dan domain iblis tanpa batas juga memiliki karakter-karakter jahat yang muncul. Zhao Ming melanjutkan, pengikut gerbang hantu Netherworld dari domain hantu neraka terlahir dengan tubuh penjara 10.000 hantu. Tubuh penjara 10.000 hantu. Seru yang Xiao Tian dengan terkejut. Tubuh penjara 10.000 hantu, bersama dengan mata jahat putra kekacauan, memiliki reputasi yang buruk, itu adalah salah satu tubuh khusus yang paling menakutkan di wilayah hantu neraka. Selama bertahun-tahun keberadaan wilayah hantu neraka, hanya ada satu contoh tubuh penjara 10.000 hantu. Mantan penguasa neraka adalah pemilik tubuh ini, dan dengan tubuh penjara 10.000 hantu itulah ia mengamankan posisinya sebagai penguasa tertinggi neraka. Benar, tubuh penjara 10.000 hantu, kata Zhao Ming dengan sungguh-sungguh, namanya Gui Rong. Ia awalnya adalah murid suku hantu Yama, kemudian lulus ujian untuk bergabung dengan gerbang hantu Netherworld, di mana ia membangkitkan tubuh penjara 10.000 hantu. Sekarang, sebagai murid leluhur gerbang hantu Netherworld, dan dengan dukungan penuh leluhur dalam pelatihannya, ia telah mengolah tubuh penjara 10.000 hantu ke tingkat yang mengkhawatirkan, dan ia mungkin telah mencapai alam 10 neraka. Tubuh penjara 10.000 hantu dapat berisi 10 neraka tertinggi, dengan setiap neraka yang terbangun meningkatkan kekuatannya. 10 neraka mewakili puncak tubuh penjara 10.000 hantu. 10 alam neraka, yang Xiao Tian mengerutkan kening. Sekte setan suci tertinggi dari wilayah setan tanpa batas memiliki seorang murid dengan tubuh setan abadi, kata Zhao Ming, namanya Han Tianrong, dan bakat serta kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Gui Rong. Ada yang mengatakan dia telah menerima warisan leluhur setan yang sunyi. Dia menerima warisan leluhur iblis desolate. Yang Xiao Tian terkejut. Ya, jawab Zhao Ming. Setelah itu, penguasa langit dan bumi serta Zhao Ming mendiskusikan para jenius mengerikan lainnya yang telah muncul di 4 domain. Akan tetapi, meski para jenius lainnya tampak menakutkan, mereka agak kurang jika dibandingkan dengan Xiao Haifeng dan yang lainnya. 1 jam kemudian, sang penguasa langit dan bumi serta Zhao Ming pergi, memberitahu Yang Xiao Tian untuk fokus hanya pada kultivasinya tanpa mengkhawatirkan hal lain. Setelah 2 orang dari Heaven and Earth Divine Mansion pergi, Yang Xiao Tian berencana untuk mengasingkan diri. Sekarang, ia harus mengerahkan seluruh upayanya untuk terlebih dahulu mengolah 5 tubuh surgawinya hingga 19 lapisan, kemudian melampaui kesengsaraan Dao Surgawi dan mencapai alam Raja Surgawi. Dia harus merebut tempat pertama dalam pertempuran mendatang di Gunung Heaven Dao. Tujuannya untuk mencapai posisi teratas bukan hanya untuk mendapatkan hadiah berupa kemenangan dalam kontes Gunung Surga Dao. Tuan Ding, apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatan tuanku dengan cepat? Yang Xiao Tian bertanya sebelum memasuki pengasingan. Sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat di alam dominasi. Master Ding menggelengkan kepalanya, setidaknya, tidak ada harta seperti itu di domain surgawi. Mendengar ini, Yang Xiao Tian tidak punya pilihan selain melupakan pikiran itu. Pada hari-hari berikutnya, kehidupan Yang Xiao Tian hanya terdiri dari berkultivasi di dalam gua tempat tinggalnya. Sebelumnya, dia akan memakan 4 buah surgawi pada malam hari untuk berkultivasi dan membaca buku-buku milik penguasa iblis kekacauan pada siang hari. Namun sekarang, dia memakan 4 buah surgawi tersebut untuk berkultivasi baik siang maupun malam. Sementara Yang Xiao Tian tanpa lelah memakan 4 buah surgawi siang dan malam, iblis tulang Dao Cue kembali ke kedalaman tebing penguburan dewa bersama anak penguburan dewa. Berkat perawatan Dao Cue Bone Demon selama ini, nyawa anak dewa penguburan terselamatkan, tetapi ia tetap dalam kondisi koma yang terluka parah. Tuan muda telah dikalahkan oleh Yang Xiao Tian dan gagal dalam pertempuran di wilayah surgawi. Mohon hukum kami. Iblis tulang Dao Cue berlutut dan memohon. Tidak apa-apa, terdengar suara berwibawa dari kedalaman tebing penguburan dewa. Jika saatnya tiba, aku akan memberinya wajah baru, dan dia masih bisa berpartisipasi dalam pertempuran di Gunung Dao Surga. Kekalahannya baru-baru ini terhadap Yang Xiao Tian dan perjumpaannya dengan kematian mungkin sebenarnya telah membangkitkan kekuatan kematian misterius di dalam dirinya. Dia akan mengubah kemalangan ini menjadi berkah. Kultivasinya akan meningkat dalam 10 tahun.
Bab 982, Terobosan menjadi Raja Surgawi. Setelah Master Dewa Penguburan berbicara, dengan satu serangan telapak tangan ke dalam kehampaan, dia menghantam tubuh anak Dewa Penguburan. Seketika, tubuh anak Dewa Penguburan bersinar terang, dan semua pedang Ki Dewa Domain yang tersisa di dalamnya dikeluarkan. Kemudian, Master Dewa Penguburan mencengkeram kekosongan, menangkap pedang Ki milik Dewa Domain yang Xiao Tian, tidak peduli seberapa keras pedang Ki itu berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Master Dewa Penguburan mulai mempelajari ki pedang milik Dewa Domain yang Xiao Tian. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Melalui usaha yang tiada henti dan kultivasi siang dan malam, yang Xiao Tian akhirnya berhasil menembus lapisan ke-17 dengan kelima tubuh surgawinya. Akhirnya, semuanya sudah mencapai lapisan ke-17. Yang Xiao Tian menegangkan seluruh tubuhnya, lalu menghela napas lega. Namun, dia tidak terburu-buru untuk maju ke ranah Raja Dewa. Sebaliknya, setelah 1 bulan kultivasi lagi, setelah dia sepenuhnya menstabilkan lapisan ke-19 dari 5 tubuh dewanya, dia menjelajah ke daerah terpencil untuk memulai terobosannya ke ranah Raja Dewa. Yang Xiao Tian mengaktifkan kekuatan surgawinya dan menyerang penghalang Raja Surgawi, yang langsung menghancurkannya. Saat Yang Xiao Tian menerobos penghalang Raja Surgawi, langit dan bumi berubah warna. Di atas kubah langit, awan guntur yang mengerikan berkumpul, menciptakan lautan guntur yang menakutkan yang menyapu langit dan bumi yang terlihat olehnya. Guntur menggelegar. Seketika itu juga, guntur liar menyambar. Badai petir ini 100 kali lebih kuat dari guntur kesengsaraan kekacauan yang pernah dialami Yang Xiao Tian sebelumnya. Guntur itu merobek lapisan ruang waktu, membawa kekuatan Dao Surgawi, dan menghantam Yang Xiao Tian. Di bawah kekuatan Dao Surgawi, segala sesuatu di dunia tampak tidak penting seperti semut. Beranikah semut melawan kekuatan Sang Maha Kuasa? Melihat badai Dao Surgawi menghantam, Yang Xiao Tian tidak ragu-ragu. Ia melesat ke atas dan melayangkan pukulan langsung ke arahnya, seperti seekor semut yang menantang kekuatan Dao Surgawi. Di tengah suara pertarungan yang memekakkan telinga melawan surga, Yang Xiao Tian meledakkan guntur Dao Surgawi. Tepat saat Yang Xiao Tian menghancurkan guntur Dao Surgawi pertama, langit terbelah lagi, dan guntur Dao Surgawi kedua membombardir. Satu demi satu, guntur Dao Surgawi terus-menerus menyambar dengan cepat. Dengan kelima tubuh surgawinya dan domain 15 pedang yang diaktifkan sepenuhnya, dan akhirnya mengerahkan semua hukum kekacauan, dia berhasil membubarkan lapisan terakhir guntur kesengsaraan Dao Surgawi. Meski begitu, saat Yang Xiao Tian menyebarkan lapisan terakhir guntur kesengsaraan Dao Surgawi, dia juga terhempas dalam ke tanah olehnya. Seluruh tubuh Yang Xiao Tian dipenuhi retakan yang mengejutkan. Untungnya, kelima tubuh surgawinya telah menembus lapisan ke-19. Jika mereka berada di lapisan ke-18, kemungkinan besar dia akan musnah. Yang Xiao Tian tergeletak tak bergerak di dasar bumi. Sekarang, dia benar-benar tidak bisa bergerak dan hanya bisa membiarkan kelima tubuh surgawinya menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah menembus lapisan ke-19, kekuatan penyembuhan dari 5 tubuh surgawinya meningkat pesat. Di bawah kekuatan penyembuhan mereka, sisa kekuatan guntur kesengsaraan Dao Surgawi di dalam Yang Xiao Tian segera disingkirkan. Keesokan harinya, retakan yang menutupi tubuhnya mulai sembuh. Begitu Yang Xiao Tian mampu bergerak, dia menelan seteguk air suci Dao Surgawi, lalu perlahan duduk dan mulai mengolah beberapa teknik kultivasi utama. Energi spiritual surga dan bumi melolong ke arahnya. Di sekitar tubuh Yang Xiao Tian mengalir waktu, takdir, alam semesta purba, asal, dan ki kekacauan. Di luar kelima kekuatan ini, aura Dao Surgawi secara bertahap mengembun. Tubuhnya diselimuti oleh cahaya surgawi Dao Surgawi yang semakin kuat. Itu memang tubuh surgawi Dao Surgawi. Setelah menerobos ke alam Raja Surgawi, dia telah memperoleh tubuh surgawi ke-6, tubuh surgawi Dao Surgawi. Tubuh surgawi Dao Surgawi, tubuh surgawi yang mengkonsolidasikan kekuatan Dao Surgawi. Melihat Yang Xiao Tian akhirnya mencapai tubuh surgawi Dao Surgawi, Guru Ding merasa terharu sekaligus lega. 5 tubuh surgawi penentang surga milik Yang Xiao Tian sudah menakjubkan sepanjang masa, tetapi sekarang, dengan 6, betapa menakjubkannya mereka. Jika kita berbicara hanya mengenai kekuatan tubuh dewa, di seluruh langit dan alam semesta, mungkin tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan Yang Xiao Tian saat ini. Meskipun ada orang di surga dan myriad domain yang memiliki 10 atau bahkan 11 jenis tubuh dewa tersebut hanyalah sampah jika dibandingkan dengan 6 tubuh dewa penentang surga milik Yang Xiao Tian.
Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian akhirnya berhenti berkultivasi. Yang Xiaotian berdiri, meregangkan otot dan tulangnya, mengaktifkan tubuh surgawi Dao surgawi, dan tiba-tiba melancarkan pukulan. Seketika, kekuatan Dao surgawi melonjak hebat, dan kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi abu. Di hadapan kekuatan Dao surgawi, segalanya tampak begitu tidak berarti. Ketika tubuh surgawi Dao surgawi Anda mencapai lapisan ke-14, Anda akan dapat mengumpulkan Dewa Dao surgawi dan kemudian menarik guntur kesengsaraan Dao surgawi. Guru Ding berkata, pada saat itu, kekuatan sejati tubuh surgawi Dao surgawi Anda akan terungkap. Jika tubuh surgawi Dao surgawimu mencapai lapisan ke-17, kau akan mampu mengendalikan dua guntur kesengsaraan Dao surgawi secara bersamaan. Yang Xiaotian mengangguk. Sekarang, setelah mencapai tingkatan Raja Surgawi, selanjutnya dia dapat mengonsumsi obat surgawi untuk berusaha meningkatkan kekuatannya. Akan tetapi, dengan waktu kurang dari 8 tahun hingga pertempuran di Gunung Dao Surgawi dan melihat kecepatan kultivasinya saat ini, dalam waktu hanya lebih dari 7 tahun, paling-paling dia hanya akan mampu memurnikan dan mengasimilasi dua jenis obat dewa sejuta tahun. Dua jenis obat dewa sejuta tahun seharusnya hanya mampu membantunya menerobos ke tahap ketiga Raja Surgawi. Pada tingkat ketiga Raja Surgawi, dalam pertempuran di Gunung Dao Surgawi, dia mungkin hanya berhasil masuk tiga besar, mengalahkan Xiao Haifeng masih akan menjadi tantangan. Kecuali dia berhasil mencapai tingkat keempat Raja Surgawi, maka dia akan memiliki peluang menang 50%. Tetapi bagaimana dia bisa menerobos ke tingkat keempat Raja Surgawi hanya dalam 7 tahun? Yang Xiaotian mengernyitkan alisnya, bingung, lalu bertanya pada Guru Ding. Di aula utama istana asal, ada susunan agung yang dapat mempercepat aliran waktu, 2 tahun di dalam untuk setiap 1 tahun di luar. Jika Anda dapat mengaktifkan susunan agung ini dan memasukinya untuk berkultivasi, maka Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat keempat Raja Surgawi sebelum pertempuran di Gunung Dao Surgawi, renung Guru Ding. Mendengar ini, Yang Xiaotian sangat gembira dan tercengang saat mengetahui Grand Array seperti itu ada di istana asal. Itu sebenarnya dapat mempercepat aliran waktu. Sekarang tubuh surgawi asalnya juga telah menembus hingga lapisan ke-19, dia dapat bergabung dengan duo bau yang mulia untuk membuka istana asal. Namun, untuk mengaktifkan Grand Array itu, kamu perlu menggunakan Chaos Spirit Vein setiap tahun saat array itu beroperasi, Master Ding menambahkan. Yang Xiaotian tercengang. Sebuah vena roh kekacauan untuk 1 tahun, jadi bukankah dia membutuhkan 7 vena roh kekacauan untuk 7 tahun berkultivasi di dalam? Selama bertahun-tahun, meskipun dia telah memperoleh cukup banyak vena roh kekacauan, selain yang dia gunakan untuk kultivasi, dia sekarang hanya memiliki 5 yang tersisa. Apakah dia harus mengulurkan tangannya kepada tuannya sekali lagi? Guru Ding berkata, di dalam istana asal, ada aula besar kekacauan yang berisi vena roh kekacauan. Anda memiliki tubuh surgawi kekacauan dan keilahian kekacauan, dan Anda dapat membuka aula besar kekacauan ini. Yang Xiaotian menarik napas lega. Sekarang setelah mengetahui bahwa istana asal dapat membantunya menerobos ke tingkat keempat Raja Surgawi, Yang Xiaotian tidak menunda lagi. Ia kembali ke gua tempat tinggalnya dan memberitahu kakak laki-lakinya, Zhao Ming, bahwa ia perlu pergi selama beberapa tahun untuk berkultivasi di luar dan akan kembali setelah pertempuran di Gunung Dao Surgawi. Setelah itu, Yang Xiaotian pergi ke rumah 4 penyihir hantu dan bergabung dengan Raja Pembunuh Dewa dan Iblis Tua berambut merah, bergegas ke markas besar Asosiasi Perdagangan Duo Bau. Melihat sikap Yang Xiaotian yang panik, Raja Pembunuh Dewa dan ke-6 orang itu menjadi bingung. Tidak perlu terburu-buru, kata Guru Ding, tubuh surgawi asalmu sudah berada di lapisan ke-19. Dengan mutiara surgawi asal, kau pasti bisa membuka istana asal. Kamu telah menerobos ke alam Raja Surgawi, kamu dapat mencoba memahami rahasia kehidupan langit dan bumi sekarang. Setelah menerobos ke alam Raja Surgawi, seseorang dapat memahami misteri kehidupan antara surga dan bumi. Bab 983, Misteri Kehidupan yang Terdalam Menyelidiki Rahasia Kehidupan Surga dan Bumi. Yang Xiaotian mengangguk. Arcana kehidupan berkisar dari level pertama hingga 10, dengan level setelah 10 disebut super, dan setelah super disebut tertinggi, dengan level terakhir yang juga dikenal sebagai tertinggi. Master Ding, apakah arcana kehidupan terkuat adalah yang tertinggi? Tanya Yang Xiaotian. Memang benar, arcana kehidupan yang terkuat adalah yang tertinggi, kata Guru Ding, namun, tidak semua orang dapat memahami arcana kehidupan tertinggi, apalagi arcana tertinggi.
Itu tergantung pada kemampuan pemahaman seseorang dan kekuatan tubuhnya. Kemampuan pemahaman yang Xiao Tian, tentu saja, tidak perlu disebutkan. Namun, untuk memahami Ultimate Life Arcane, seseorang harus menggunakan tubuhnya untuk menanggung dan menggabungkan Life Arcane ini. Semakin kuat tubuhnya, semakin kuat pula Life Arcane yang dapat ditanggungnya. Bila tubuhnya tidak kuat, ia tidak akan sanggup menahan Arcane kehidupan tertinggi sama sekali. Yang Xiao Tian, yang memiliki 6 tubuh surgawi penentang surga, secara alami dapat menanggung arcana kehidupan tertinggi. Namun, meskipun kamu memiliki 6 tubuh surgawi penentang surga, masih sangat sulit untuk menanggung 1.296.000 arcana kehidupan tertinggi, kata Guru Ding, untuk menanggung 1.296.000 arcana kehidupan tertinggi, semua 6 tubuh surgawi harus dikultivasikan hingga 20 kali lipat. Semuanya harus mencapai 20 kali lipat. Tanya Yang Xiao Tian. Benar, semuanya 20 kali lipat, Guru Ding menegaskan dengan tegas. Yang Xiao Tian berkeringat. Setelah mengolah 5 tubuh surgawi pertama hingga 19 lapisan, menerobos ke 20 lapisan seharusnya tidak terlalu sulit, tetapi tubuh surgawi Dao surgawinya baru saja berhasil diolah dan hanya berada di lapisan pertama. Untuk mengolahnya hingga 20 lapisan akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi, kamu perlu menemukan lebih banyak air suci Dao surgawi, kata Guru Ding. Untuk mempercepat kemajuan tubuh surgawi Dao surgawi, seseorang harus terus-menerus minum dan berkultivasi menggunakan air suci Dao surgawi. Mendengar saran Guru Ding untuk mencari lebih banyak air suci Dao surgawi, Yang Xiao Tian menjadi tegang saat ia melangkahkan kaki ke domain surgawi. Sepanjang perjalanannya, ia telah mencari air suci Dao surgawi atau berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Namun di mana di seluruh wilayah surgawi ia dapat menemukan lebih banyak air suci Dao surgawi. Aku penasaran apakah istana asal memiliki air suci surgawi Dao, pikir Yang Xiao Tian. Istana asal seharusnya memiliki air suci Dao surgawi yang cukup banyak, kata Guru Ding, jika tubuhmu mampu menahan 1.296.000 arcana tertinggi, maka saat kau menerobos ke alam kaisar surgawi, kau harus menghadapi kesengsaraan surgawi kehidupan tertinggi. Untuk berhasil melewati kesengsaraan surgawi kehidupan tertinggi, kau perlu mengolah domain 15 pedang ke alam pencapaian agung. Mendengar hal ini, kulit kepala Yang Xiao Tian terasa lebih dari sekadar kencang, ia menjadi mati rasa. Dia hampir mati kehabisan darah hanya untuk mengolah domain 15 pedang ke alam pencapaian kecil, dan sekarang dia harus maju ke alam pencapaian besar. Mengolah domain 15 pedang dari alam prestasi kecil hingga agung jauh lebih sulit. Dari kecil hingga besar, setidaknya ada 4 domain pedang yang perlu digabungkan, tetapi di mana dia bisa menemukan begitu banyak domain pedang untuk digabungkan. Kultivasi itu sendiri adalah perjuangan melawan takdir surgawi dan menentang surga. Jika Anda bercita-cita menjadi yang terkuat, Anda harus membayar harganya dan menjalani kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, kata Master Ding, jika Anda tidak ingin menghadapi kesengsaraan surgawi kehidupan tertinggi, itu juga merupakan pilihan. Jangan tanggung 1.296.000 arcana tertinggi. Yang Xiao Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo kita lakukan. Ayo kita lakukan. Dia telah bertahan sejauh ini, dan setiap kali nyaris lolos dari kematian. Jika dia berkultivasi, dia akan berkultivasi untuk menjadi yang terkuat. Namun, Master Ding, jika aku berhasil melewati kesengsaraan surgawi kehidupan tertinggi, apakah aku akan memiliki tubuh surgawi penentang surga ketujuh? Tubuh surgawi kehidupan tertinggi. Tanya Yang Xiao Tian. Guru Ding tidak dapat menahan senyum, jika kau berhasil melewati kesengsaraan surgawi kehidupan tertinggi, kau pasti dapat memiliki tubuh surgawi penentang surga ketujuh, tubuh surgawi kehidupan tertinggi. Tubuh surgawi kehidupan tertinggi, dikenal sebagai tubuh surgawi dengan kekuatan pemulihan paling mengerikan di dunia. Jika kamu memiliki tubuh surgawi kehidupan tertinggi, bersama dengan tubuh surgawi abadi milikmu, itu akan membuatmu benar-benar tidak bisa dihancurkan. Setelah itu, Yang Xiao Tian datang ke ruang rahasia pesawat ruang angkasa dan duduk bersila untuk mulai merenungkan rahasia kehidupan langit dan bumi. Saat Yang Xiao Tian memasuki kondisi meditasi, indera spiritualnya meliputi langit dan bumi, dan setiap bentuk kehidupan di dalamnya mulai berubah, memanifestasikan berbagai cahaya yang menyatu menjadi berbagai kekuatan. Kekuatan-kekuatan ini akhirnya menyatu menjadi sesuatu yang mirip dengan hukum, inilah arcana kehidupan. Arcana kehidupan dan hukum adalah dua kekuatan yang sangat berbeda. Arcana kehidupan tingkat rendah berwarna putih, tingkat menengah berwarna kuning,
tingkat tinggi berwarna ungu, tingkat super berwarna hitam, dan tingkat amat tinggi berwarna merah. Namun arcana kehidupan yang mengarah ke Yang Xiaotian sekarang berwarna merah keemasan. Dengan warna merah menyelimuti emas, emas menyelimuti merah. Inilah tepatnya arcana kehidupan tertinggi. Hanya Ultimate Life Arcane yang berwarna merah keemasan. Saat kepingan Ultimate Life Arcane ini melayang ke arah Yang Xiaotian, kepingan itu kemudian menembus permukaan tubuhnya dan menyatu ke dalam dagingnya. Tak lama kemudian, potongan Ultimate Life Arcane ini telah menyatu sepenuhnya dengan daging dan darah Yang Xiaotian, melekat pada dirinya, mulus alami seakan-akan bawaan lahir. Saat bagian pertama dari Ultimate Life Arcane menyatu dengan dagingnya, Yang Xiaotian dapat dengan jelas merasakan perubahan pada tubuhnya, baik dalam hal kekuatan, pertahanan, maupun daya pemulihan, semuanya menjadi lebih kuat. Saat Yang Xiaotian terus merenung, semakin banyak Ultimate Arcane berwarna merah keemasan terus menyatu ke dalam daging dan darahnya. Yang lain memerlukan sehari atau bahkan lebih lama untuk memahami satu arcana, tetapi bagi Yang Xiaotian, itu hanya masalah satu tarikan napas. Pada saat dia tiba di markas besar Asosiasi Perdagangan Duobao, dia telah mengumpulkan 1 juta arcane tertinggi. Karena mengolah arcana kehidupan tidak memerlukan pencapaian 120 juta arcana sekaligus untuk memunculkan kekuatan arcana kehidupan, tidak peduli berapa kali seseorang mengolahnya, selama seseorang mencapai 120 juta arcana, kekuatan arcana kehidupan akan muncul. Oleh karena itu, Yang Xiaotian berhenti sejenak di sana, untuk merenungkan arcana kehidupan nanti. Saat Yang Xiaotian tiba, Yang Mulia Duobao dan putrinya, Chen Keiying, merasa gembira. Terutama Chen Keiying, matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan. Yang Mulia Duobao sangat antusias, dan berkata dengan riang, Tuan Muda Istana sekarang terkenal di seluruh negeri, bahkan lebih terkenal daripada orang tua ini, dan dengan 2 bingkai surgawi Raja Kekacauan Besar, Anda telah berkultivasi hingga batas Tuan Surgawi. Aku tidak pernah mengagumi siapapun sebelumnya, tetapi kamu adalah orang pertama yang pernah aku kagumi dalam hidupku. Yang Xiaotian menanggapi dengan mengepalkan tangan dan tersenyum, senior menyanjungku, aku hanya sedikit lebih baik daripada jenius pada umumnya. Yang Mulia Duobao mengusap alisnya dan tertawa, jika kamu hanya sedikit lebih baik daripada rata-rata orang jenius, maka semua orang jenius di dunia ini tidak ada nilainya. Chen Keiying, mendengar kata-kata manis ayahnya, merasa sedikit malu lalu berkata kepada Yang Xiaotian, Tuan Muda Istana, kunjunganmu kali ini adalah untuk. Yang Xiaotian berkata kepada Yang Mulia Duobao, Senior, aku telah mengolah tubuh surgawi asalku hingga 19 lapisan. Kali ini, aku datang untuk meminta bantuanmu dalam membuka istana asal. Bab 984 Benua Primordial, oh, kamu telah mengolah tubuh surgawi asalmu ke lapisan ke-19. Yang Mulia Duobao agak terkejut. Terakhir kali Yang Xiaotian datang, tubuh surgawi asalnya hanya di lapisan ke-17, kan? Sudah berapa lama, dan sekarang sudah di lapisan ke-19. Kapan tubuh surgawi penentang surga menjadi begitu mudah untuk dikultivasikan? Benar saja, aku baru saja mengolah tubuh surgawi asalku ke lapisan ke-19 dan bergegas ke sini, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Yang Mulia Duobao berkata sambil tertawa, bagus, karena tubuh surgawi asalmu telah dikultivasikan hingga lapisan ke-19, mari kita bersiap. Kita akan berangkat dalam 1 jam. Terima kasih, senior, jawab Yang Xiaotian sambil tersenyum. Setelah itu, Yang Mulia Duobao memanggil bawahannya untuk bersiap, lalu ia mulai mengobrol santai dengan Yang Xiaotian. Sambil mengobrol santai dengan Xiaotian, ia tak dapat menahan diri untuk tidak melirik Raja Pembunuh Dewa dan setan tua berambut merah serta yang lainnya yang berdiri di belakang Xiaotian. Tuan Muda Mansion, apakah mereka adalah bawahan barumu? Duobao Yang Mulia tertawa, kekuatan para pengikutmu ini tidak terduga. Hanya berdiri di sana, mereka membuatku merinding. Yang Xiaotian berkata sambil terkekeh, senior bercanda. Dengan kekuatan kalian yang luar biasa, para pengikutku di sini hampir tidak bisa dianggap sebagai lawan kalian. Duobao Venerable merupakan pemurni artefak nomor 1 di domain surgawi, kekuatannya tentu sangat tangguh. Namun, kata-kata Yang Xiaotian agak rendah hati. Meskipun Yang Mulia Duobao kuat, Raja Pembunuh Dewa adalah dewa pedang nomor 1 di benua leluhur iblis. Bagaimana mungkin dia lemah? Duobao Yang Mulia berkata sambil tertawa, sulit untuk mengatakannya. Kemudian dia melanjutkan, namun, perjalanan ke istana asal penuh dengan bahaya. Apakah Anda ingin membawa lebih banyak pengikut?
Perjalanan yang berbahaya. Saat Xiao Tian bertanya-tanya, Yang Mulia Duobao berkata, kita akan pergi ke benua primordial. Benua primordial merupakan benua paling utara di domain surgawi dan, seperti benua desolate, merupakan salah satu benua tertua di domain surgawi. Akan tetapi, benua purba berbeda dengan benua terpencil. Benua terpencil merupakan tempat berkumpulnya berbagai negara adikuasa dan berkembang pesat, sedangkan benua purba merupakan tanah tandus, yang jarang dihuni manusia. Di sana, banyak sekali makhluk mengerikan dan binatang buas beracun yang berkeliaran di mana-mana, membuatnya sangat berbahaya. Bahkan Kaisar Surgawi tidak berani menginjakkan kaki di benua primordial dengan mudah. Bagi seorang Kaisar Surgawi, memasuki benua primordial merupakan kematian yang hampir pasti, apalagi para Raja Surgawi dan Raja Surgawi itu. Benua Purba. Yang Xiao Tian terkejut, dia tidak menyangka bahwa istana asal akan terletak di benua Purba. Benar saja, istana asal berada di benua primordial, kata Yang Mulia Duobao. Jadi, Tuan Muda Istana seharusnya membawa lebih banyak pengikut. Dia melirik ke 6 Raja Pembunuh Dewa. Yang Xiao Tian berkata sambil tersenyum, tidak perlu, ke-6 senior ini sudah cukup. Duobao Venerable terkejut dan tak dapat menahan diri untuk tidak melihat lagi ke arah Raja Pembunuh Dewa. Tetapi karena dia sudah memberi nasihat, apakah Yang Xiao Tian membawa lebih banyak orang atau tidak, itu merupakan masalah pribadi Xiao Tian, bukan kewenangannya untuk campur tangan. Ayah, aku juga ingin pergi, kata Chen Keiying dengan gigi terkatup rapat kepada Yang Mulia Duobao. Yang Mulia Duobao mengerutkan kening, benua purba itu berbahaya, mengapa Anda, seorang kaisar wanita, pergi ke sana? Sebagai putri dari Duobao Venerable, kultivasi Chen Keiying tidak lemah, dia sudah berada di alam kaisar surgawi dan telah mencapai puncak akhir lapisan ke-10 kaisar dewa, hanya selangkah lagi dari alam leluhur surgawi. Namun, meski begitu, Yang Mulia Duobao tetap berpikir berbahaya bagi putrinya dengan kultivasinya untuk memasuki benua primordial. Saya telah mencapai puncak terakhir dari lapisan ke-10 Kaisar Dewa, terlebih lagi, dengan Anda dan Paman Wu Qing di sana, saya tidak akan berada dalam bahaya, kata Chen Keiying. Saya juga ingin memasuki istana asal untuk mencoba keberuntungan saya pada beberapa kesempatan. Yang Mulia Duobao memikirkannya dan akhirnya setuju, namun, ketika saatnya tiba, kamu harus tetap dekat dengan Wu Qing dan aku. Baiklah, ayah, tenang saja. Aku pasti akan ikut ayah dan Paman Wu Qing, tidak akan berkeliaran, kata Chen Keiying sambil tersenyum senang mendengar persetujuan ayahnya. Melihat ekspresi bahagia putrinya, Yang Mulia Duobao diam-diam menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan putrinya. 1 jam berlalu dengan cepat. Yang Xiao Tian dan yang lainnya berangkat menuju benua primordial. Awalnya, Yang Mulia Duobao bermaksud untuk menggunakan kapal terbangnya sendiri, tetapi setelah melihat Yang Xiao Tian mengeluarkan perahu Hanhai, dia berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Istana, perahu Hanhai Anda sedikit lebih cepat, kalau begitu, kami akan menumpang di perahu Hanhai Anda. Yang Xiao Tian berkata sambil tersenyum, jika ada pembicaraan seperti itu, tetua, tentu saja tidak masalah. Maka, Yang Mulia Duobao, Chen Keiying, dan yang lainnya menaiki perahu Hanhai milik Yang Xiao Tian. Untuk menghemat waktu, Xiao Tian menggunakan batu roh kekacauan tingkat menengah untuk menggerakkan perahu Hanhai, yang, di bawah dorongan batu roh kekacauan tingkat menengah, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan melaju menuju benua primordial dengan kecepatan yang sangat tinggi. Merasakan kecepatan luar biasa dari perahu Hanhai, Yang Mulia Duobao berkata, perahu Hanhai benar-benar layak menjadi salah satu dari 10 kapal terbang teratas di wilayah surgawi. Meskipun kapal terbang Duobao yang dimilikinya juga merupakan satu dari 10 kapal terbang terbaik di domain surgawi, namun masih sedikit kalah dibandingkan dengan perahu Hanhai milik Yang Xiao Tian. Kapal terbang Duobao milikmu juga cepat, komentar Yang Xiao Tian. Yang Mulia Duobao melambaikan tangannya dan berkata, kapal terbang Duobao milikku lebih cepat daripada kapal lainnya, tetapi masih jauh lebih lambat dibandingkan dengan perahu Hanhai. Kemudian dia berkata kepada Yang Xiao Tian sambil tersenyum, Tuan Muda Istana, terakhir kali Anda mengatakan bahwa jika Anda punya waktu di masa mendatang, Anda akan datang ke Asosiasi Perdagangan Duobao untuk bertukar pengetahuan tentang permainan Go dan pemurnian artefak dengan saya. Perjalanannya panjang, jadi mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menikmati pertandingan Go dan pemurnian artefak? Chen Keiying juga menatap Yang Xiao Tian dengan mata berbinar. Yang Xiao Tian berkata sambil tersenyum, dengan semakin dekatnya pertempuran di Gunung Dao Surgawi,
aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Setelah pertempuran di Gunung Dao Surgawi berakhir, aku akan datang kepadamu, Tetua, untuk bertukar pengetahuan tentang permainan Go dan pemurnian artefak. Bagaimana menurutmu? Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan pertukaran yang pantas setelah pertempuran di Gunung Dao Surgawi berakhir, jawab Yang Mulia Duobao sambil tersenyum. Maka, Yang Xiaotian mengepalkan tangan dan memberi hormat dengan telapak tangan, lalu berkata, Penatua, Nona Chen, saya akan pergi berkultivasi sekarang. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan memasuki ruang rahasia kapal terbang, melanjutkan kultivasinya dengan memakan 4 buah dewa. Yang Mulia Duobao melihat putrinya menatap siluet Yang Xiaotian dan berkata sambil tertawa, pria muda yang sangat menjanjikan, jika saya seorang wanita, saya juga akan tersentuh. Mendengar ejekan ayahnya, Chen Keiying protes, ayah, apa yang ayah katakan? Duobao Venerable hanya terkekeh dan berbalik ke ruang rahasia untuk melanjutkan penelitiannya tentang permainan Go dan pemurnian artefak. Hobinya satu-satunya dalam hidup adalah permainan Go dan pemurnian artefak. Kali ini Yang Mulia Duobao membawa cukup banyak orang bersamanya, totalnya 100 orang, tetapi perahu Hanhai memiliki ruang yang sangat luas dengan puluhan ribu kamar, lebih dari cukup untuk menampung mereka semua. Jadi, di sepanjang jalan, selain mengonsumsi buah surgawi untuk diolah, Yang Xiaotian juga merenungkan rahasia kehidupan. Tak lama kemudian, ia telah mengolah 1.199.999 rahasia-rahasia kehidupan utama. Namun, Xiaotian berhenti di situ. Karena berkultivasi hingga mencapai 1.200.000 akan memicu Dao Surgawi turun dengan kekuatan arcana kehidupan, hal itu agak merepotkan baginya di kapal terbang. Bahkan dengan tenaga batu roh kekacauan tingkat menengah, kapal terbang itu membutuhkan waktu sebulan untuk mencapai benua primordial. Setelah tiba di benua primordial, Yang Mulia Duobao mengeluarkan mutiara surgawi asal, dan merasakan lokasi istana asal, terbang bersama Yang Xiaotian dan yang lainnya jauh ke dalam benua primordial. Namun, saat Yang Xiaotian melangkah masuk ke kedalaman benua primordial, dia selalu merasa gelisah, seolah-olah sedang diawasi oleh makhluk menakutkan. Akan tetapi, saat dia mengerahkan kekuatan jiwanya, dia tidak mendeteksi adanya hal yang abnormal. Bab 985 Raja Benua Purba. Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Yang Mulia Duobao dan Raja Pembunuh Dewa apakah mereka menyadari sesuatu yang tidak biasa, tetapi keduanya menggelengkan kepala, mengatakan bahwa mereka tidak merasakan sesuatu yang salah. Namun, semakin dalam mereka terbang ke benua primordial, semakin kuat perasaan Yang Xiaotian. Dia berbagi firasatnya dengan Yang Mulia Duobao dan Raja Pembunuh Dewa. Setelah mendengar ini, keduanya terkejut karena curiga. Meskipun mereka berupaya mencari ke seluruh langit dan bumi di sekitarnya, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mungkinkah legenda itu benar? Raja Pembunuh Dewa tiba-tiba berkata. Duobao Venerable awalnya terkejut, namun kemudian dia mengerti legenda yang dimaksud Raja Pembunuh Dewa. Melihat ekspresi serius dari Raja Pembunuh Dewa dan Yang Mulia Duobao ketika menyebutkan legenda tersebut, Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada keduanya, legenda apakah itu? Menurut legenda, ada binatang abisal chaos yang tinggal di benua primordial. Raja Pembunuh Dewa menjelaskan kepada Yang Xiaotian. Binatang abisal chaos ini adalah tunggangan Daois asal. Budidaya binatang abisal chaos ini telah mencapai tingkat yang mencengangkan, dan bahkan telah mengembangkan inner dan tingkat chaos. Yang Xiaotian terkejut. Tingkat kekacauan dan dalam. Dia tahu betapa sulitnya menumbuhkan inner dan tingkat kekacauan. Hanya sedikit binatang surgawi yang dapat mengolah inner dan tingkat kekacauan, dan tidak hanya di domain surgawi, bahkan mungkin tidak ada 3 yang dapat ditemukan di seluruh langit dan myriad domain. Benar, dan dalam tingkat kekacauan, Duobao Yang Mulia mengangguk. Binatang abisal kekacauan ini, menurut legenda, bahkan penguasa takdir ingin menangkapnya tetapi tidak pernah berhasil, bahkan tidak menemukannya. Ada yang mengatakan bahwa ia telah menyatu dengan benua primordial itu sendiri dan kecuali ia ingin muncul, tidak seorang pun dapat menemukannya. Dia adalah raja dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya di benua primordial, makhluk yang tak terkalahkan di sana. Namun, biasanya ia dalam keadaan tidur dan jarang terbangun. Konon katanya ia hanya akan terbangun jika ada sesuatu yang menarik baginya muncul. Sesuatu yang menarik muncul, sebuah kebangkitan. Yang Xiaotian menelan ludah, mungkinkah makhluk itu sedang mengamatinya? Apakah saya merupakan hal yang diminatinya? Apakah karena keenam tubuh surgawi penentang surga milikku?
Atau karena konstitusi surgawi Raja Kekacauan saya. Ini bisnis yang menguras keringat. Menjadi sasaran binatang buas yang sangat kuat dan menakutkan bukanlah hal yang baik. Siapa yang tahu kapan ia akan memutuskan untuk menggigit? Yang Mulia Duobao, yang memikirkan konstitusi surgawi Raja Kekacauan dan tubuh surgawi penentang surga milik Yang Xiaotian, juga mengerutkan kening, jelas-jelas yakin bahwa kedua hal itu telah membangkitkan minat pihak lain. Semuanya, hati-hati dan tetap waspada. Yang Mulia Duobao memberitahu bawahannya. Lagi pula, apa yang akan mereka hadapi kemungkinan besar adalah Chaos Abyssal Beast. Para ahli dari Asosiasi Perdagangan Duobao menanggapi dan meningkatkan kewaspadaan mereka. Raja Pembunuh Dewa, yang tahu bahwa mereka mungkin akan menghadapi binatang buas kekacauan, juga memasang ekspresi tegas. Ini adalah makhluk yang bahkan sang penguasa takdir tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Jadi, semua orang terbang maju dengan hati-hati. Namun semakin jauh mereka terbang, semakin kuat pula rasa bahaya yang dirasakan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menatap ke depan ke dalam kegelapan yang suram. Dia merasa bahwa Chaos Abyssal Beast tengah menunggunya di depan. Mungkinkah itu ada di dalam istana asal? Tidak mengherankan dia berpikir begitu, karena semakin dekat mereka dengan istana asal, semakin kuat perasaan ini jadinya. Yang Xiaotian dan kawan-kawan terus maju ke depan, menemui banyak sekali binatang ganas yang menakutkan dan makhluk-makhluk aneh di sepanjang jalan. Kekuatan mereka begitu dahsyat hingga bahkan Chen Keiying pun merasa takut. Umumnya, para ahli yang dibawa oleh Duobao Venerable mengurus binatang ganas dan makhluk-makhluk tersebut. Kadang-kadang, kuartet penyihir hantu dan iblis tua berambut merah juga akan bergerak. Saat kuartet penyihir hantu menyerang, serangannya bagaikan lautan iblis yang menguasai surga. Kemanapun lautan iblis itu bergerak, semua binatang ganas dan makhluk-makhluk itu akan hancur berkeping-keping. Setan tua berambut merah hanya mengangkat tangannya dan, tidak peduli seberapa kuat binatang ganas dan makhluk-makhluk itu, menghantam mereka ke tanah dengan satu telapak tangan. Kekuatan kuartet penyihir hantu dan iblis tua berambut merah mengejutkan Duobao Venerable dan seluruh pengikut ahlinya. Duobao Venerable pernah melebih-lebihkan kekuatan ke-6 orang yang dibawa Yang Xiaotian, tetapi sekarang ia mendapati kekuatan mereka jauh melebihi ekspektasinya. Namun, Raja Pembunuh Dewa belum bergerak. Tampaknya binatang ganas dan makhluk-makhluk itu sama sekali tidak sepadan dengan tindakannya. Yang Mulia Duobao tersenyum pada Yang Xiaotian, 6 pengikut Tuan Muda Mansion memang luar biasa, bolehkah saya tahu dari mana Mansion merekrut ahli seperti itu? Yang Xiaotian tersenyum, para senior ini adalah kenalan yang kutemui di benua leluhur iblis, dan mereka bersedia melayaniku selama 1000 tahun. Jadi begitulah adanya, Duobao Venerable terkekeh. Pada saat itu, Raja Pembunuh Dewa berkata kepada Yang Xiaotian, selama Tuan Muda tidak meninggalkanku, aku bersedia mengikutimu selamanya. Awalnya, dia hanya setuju untuk melayani Yang Xiaotian selama 1000 tahun, tetapi selama beberapa hari ini, dia telah memutuskan untuk mengikuti Yang Xiaotian selamanya. Selama Tuan Muda tidak meninggalkan kami pun bersedia mengikuti Tuan Muda selamanya. Seru kuartet iblis tua berambut merah dan penyihir hantu dengan penuh semangat, sambil mengangkat tangan untuk memberi hormat. Yang Xiaotian terkejut, lalu membantu Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya berdiri, lalu tersenyum, merupakan keberuntungan bagiku bahwa kalian, para senior, bersedia mengikutiku selamanya. Menonton adegan ini, Yang Mulia Duobao merasa agak sentimental, mengingat kembali beberapa kejadian masa lalu. Tepat saat Yang Xiaotian dan kelompoknya menuju istana asal, sekelompok besar ahli juga mengalir ke benua primordial. Kelompok besar ahli ini, yang dipimpin oleh Dao Cue Bone Demon, Nether Void Demon Venerable, Moyun Emperor, dan Beastmaster Demon Lord, terdiri dari ribuan ahli teratas. Kali ini, selain Dao Cue Bone Demon, ada juga Gaun Hen yang telah mengejar Yang Xiaotian beberapa kali. Dengan sorot mata dingin, Dao Cue Bone Demon dan Gaun Hen menerjang kawanan binatang ganas dan makhluk-makhluk tak berujung, dengan sigap mengejar Yang Xiaotian dan kelompoknya. Berdasarkan kecepatan kita saat ini, akan memakan waktu setengah hari untuk mencapai istana asal, Yang Mulia Duobao memperkirakan dan memberitahu Yang Xiaotian. Setengah hari, Yang Xiaotian memandang ke depan, melihat kabut hitam semakin pekat. Makhluk hidup di benua primordial semuanya besar, bahkan rumput liarnya lebih tinggi dari banyak pohon kuno di benua lain. Dari kejauhan, rumput liar ini tampak seperti pedang menjulang tinggi yang menjulang dari tanah, seluruh tubuhnya ditutupi duri seperti bilah pisau. Di antara rumput liar yang menjulang setinggi 100 meter,
berbagai racun berwarna-warni dan beberapa makhluk yang belum pernah dilihat yang Xiao Tian terus melompat keluar. Makhluk-makhluk ini, yang menyerupai binatang ganas, hantu, dan makhluk tak bernyawa, mengeluarkan jeritan yang melengking. Tepat saat yang Xiao Tian dan kelompoknya terus terbang menuju istana asal, tiba-tiba, wajah Raja Pembunuh Dewa berubah, dan dia tiba-tiba melihat ke belakang mereka. Selanjutnya, Yang Mulia Duobao, setan tua berambut merah, dan yang lainnya juga menoleh. Apa ini? Kuartet penyihir hantu juga terkejut, apakah itu aura kematian? Mayat hidup. Itu iblis tulang Dao Jue. Ekspresi Raja Pembunuh Dewa menjadi gelap. Dia tentu saja akrab dengan aura rival lama ini. Mendengar kedatangan Dao Jue Bone Demon, ekspresi Yang Xiao Tian dan Duobao Venerable menjadi gelap. Yang Xiao Tian, ayo kita bergegas ke istana asal. Yang Mulia Duobao mendesak dengan mendesak. Semuanya, kerahkan seluruh tenaga kalian untuk mengemudikan perahu Hanhai. Kata Yang Xiao Tian tegas. Tanpa diduga, mayat hidup mengejar mereka ke sini. Sekarang, air suci Dao Surgawi di tubuhnya sudah hampir habis, dan dia bertanya-tanya apakah itu akan bertahan sampai mereka mencapai istana asal. Bab 986, Binatang Buas Jurang Kekacauan terprovokasi di rumah Gua Raja Iblis Kekacauan. Tuan Ding telah menggunakan 300 suap air suci Dao Surgawi untuk mengungguli iblis tulang Dao Jue, Yang Mulia Iblis Kekosongan Neter, dan yang lainnya, tetapi selama beberapa hari ini, karena dia telah mengonsumsi air suci Dao Surgawi untuk kultivasi, air suci Dao Surgawi yang tersisa di tubuhnya tidak lagi 300 suap. Pada saat itu, Yang Xiao Tian sepenuhnya mengaktifkan perahu Hanhai. Perahu Hanhai menerobos lapisan gelombang udara, terus-menerus menghancurkan binatang ganas dan makhluk-makhluk lainnya. Akan tetapi, dengan menggunakan batu roh kekacauan tingkat menengah untuk menggerakkan perahu Hanhai, kecepatan perahu Hanhai pun hampir mendekati batasnya. Bahkan jika Yang Xiao Tian dan yang lainnya menuangkan seluruh kekuatan surgawi mereka ke dalam susunan besar kapal, kecepatan perahu Hanhai tidak akan dapat ditingkatkan banyak. Oleh karena itu, tak lama kemudian, Yang Xiao Tian dan yang lainnya melihat Ki Kematian bergulir mendekati mereka dari belakang. Ki Kematian di belakang mereka meraung bagaikan lautan, menelan langit dan bumi, terus-menerus mendekati perahu Hanhai. Yang Xiao Tian berbalik dengan kaget, hanya melihat di laut mati sekelompok besar mayat hidup, dipimpin oleh iblis tulang Dao Jue, dan di antara mereka, yang membuatnya ngeri, ada tangan Gaun. Melihat Gaun Hen datang kali ini, wajah Yang Xiao Tian menjadi gelap. Terakhir kali Master Ding berhasil mengusir sekelompok mayat hidup, tetapi Gaun Hen tidak hadir. Sekarang dengan tambahan Gaun Hen, kekuatan Dao Jue Bone Demon dan yang lainnya tidak diragukan lagi telah tumbuh jauh lebih kuat. Gaun Hen dan Dao Jue Bone Demon merupakan makhluk yang sebanding dengan 10 leluhur agung, eksistensi yang tidak dapat ditandingi oleh pasukan mayat hidup manapun. Selanjutnya, Yang Xiao Tian menyadari bahwa Dao Jue Bone Demon, Nether Void Demon Venerable, dan yang lainnya diselimuti oleh badai yang mengerikan, yang justru memungkinkan mereka meningkatkan kecepatan secara drastis untuk mengejar perahu Hanhai. Itu adalah jimat ruang waktu kuno. Wajah Duobao yang mulia tampak muram. Dao Jue Bone Demon, Nether Void Demon Venerable, dan yang lainnya menggunakan jimat ruang waktu kuno. Badai yang mengerikan itu diubah oleh kekuatan jimat ruang waktu. Jimat ruang waktu kuno yang telah menghilang selama bertahun-tahun, mereka ternyata memiliki begitu banyak jimat ruang waktu kuno. Kata Yang Mulia Pedang Duoqing dari jajaran Yang Mulia Duobao dengan serius. Semuanya, bersiaplah untuk pertempuran berdarah. Kata Yang Mulia Duobao dengan sungguh-sungguh, melihat ribuan iblis tulang Dao Jue yang dengan cepat mendekat. 100 orang yang dibawanya, meskipun sangat kuat, sama sekali tidak cukup untuk melawan ribuan iblis tulang Dao Jue. Yang Xiao Tian menatap ke arah ribuan Dao Jue Bone Demon yang mendekat, sorot matanya penuh dengan amarah yang membara dan ingin membunuh. Sialnya, mayat hidup ini bagaikan hama yang tak bisa dihancurkan. Kemanapun dia pergi, pihak lain akan mengejarnya. Mereka benar-benar menyebalkan. Dia mengeluarkan segenggam Time Divine Rune. Jumlahnya pasti belasan. Rune surgawi waktu ini dikembangkan dari mempelajari buku-buku yang ditinggalkan oleh Master Waktu, namun, karena kekuatannya yang tidak memadai, rune surgawi waktu yang ia tulis jauh lebih lemah daripada jimat ruang waktu kuno milik iblis tulang Dao Jue. Tetapi bagaimanapun juga, hal itu masih dapat memberikan sedikit peningkatan pada kecepatan perahu Hanhai. Jimat ruang waktu. Yang Mulia Duobao terkejut saat melihat Yang Xiao Tian mengeluarkan segenggam jimat ruang waktu. Jimat ruang waktu ini adalah sesuatu yang kubuat di waktu luangku. Yang Xiao Tian berkata dengan agak malu,
kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan jimat ruang waktu kuno. Mengatakan ini, dia mengaktifkan salah satu rune surgawi waktu. Seketika, rune waktu surgawi berubah menjadi badai spasial, menyelimuti perahu Hanhai, membuat kecepatannya meningkat setengahnya. Setelah mendengar Yang Xiaotian mampu menciptakan jimat ruang waktu, Yang Mulia Duobao cukup terkejut, tetapi mengingat tubuh surgawi abadi milik Yang Xiaotian, dia kemudian mengerti. Namun, Yang Xiaotian menoleh kembali ke arah iblis tulang Daojué dan yang lainnya, meskipun kecepatan perahu Hanhai telah bertambah setengah, namun tetap saja tidak dapat memperlebar jarak dari iblis tulang Daojué. Setan tulang Daojué dan yang lainnya semakin mendekat. Dalam beberapa menit saja, Living Dead akan menyusul. Melihat setan tulang Daojué dan yang lainnya masih terus mendekat, hati semua orang menjadi tegang. Karena jimat ruang waktu yang dibuat Yang Xiaotian berada pada tingkat rendah, jimat tersebut hanya dapat menggerakkan perahu Hanhai paling lama 5 menit, dan efeknya pun berkurang seiring berjalannya waktu. Melihat kecepatan perahu Hanhai melambat lagi, Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk mengaktifkan rune surgawi waktu yang kedua. Tepat saat Yang Xiaotian mengaktifkan Time Divine rune kedua, Daojué Bondimen tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas Yang Xiaotian. Ki pedang yang tak terbatas merobek ruang, berayun menuju Yang Xiaotian. Ki pedang merobek penghalang pelindung perahu Hanhai dan hendak menyerang Yang Xiaotian ketika Raja Pembunuh Dewa mengeluarkan dengungan dingin, pedang surgawinya tanpa disadari telah bergerak. Dengan suara dengungan, cahaya pedang menembus udara. Ia membelah ki pedang yang tak berujung dari iblis tulang Daojué. Semua orang terkejut. Yang Mulia Duobao, yang hendak bergerak, menatap Raja Pembunuh Dewa dengan heran. Raja Pembunuh Dewa, iblis tulang Daojué yang mengejarnya memusatkan pandangannya pada Raja Pembunuh Dewa, matanya menyala-nyala dengan hasrat bertarung yang kuat, dia adalah pengguna pedang terdepan di benua leluhur iblis, sementara Raja Pembunuh Dewa adalah pendekar pedang utama, musuh bebuyutan yang terikat oleh takdir. Mendengar Daojué Bondimen mengatakan bahwa pria bertopeng yang berada di samping Yang Xiaotian tanpa bergerak sedikit pun adalah Raja Pembunuh Dewa, semua orang di Asosiasi Perdagangan Duobao sangat terkejut. Bunuh! Daojué Bondimen melayang ke udara, tubuhnya mengeluarkan ki pedang yang tak terbatas, menebas ke arah perahu Hanhai sekali lagi. Gaun Hen, Nether Void Demon Venerable, dan yang lainnya juga melancarkan gerakan mereka secara bersamaan. Seketika, aura kematian yang dahsyat menderu melalui langit dan bumi, membombardir perahu Hanhai secara dahsyat. Dengan satu pedang, singkirkan iblis-iblis itu. Raja Pembunuh Dewa mengayunkan pedangnya, yang kemudian mengeluarkan ki pedang yang sangat cemerlang, Yang Mulia Duobao, iblis tua berambut merah, dan yang lainnya juga menyerang dengan kekuatan penuh. Suara dahsyat mengguncang langit dan bumi. Bahkan dengan Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya yang mengerahkan seluruh upaya mereka, perahu Hanhai tetap saja dihantam seakan-akan oleh gunung iblis yang tak terbatas, berguncang hebat lalu terlempar mundur. Kekuatan kelompok itu meledak, gelombang kejut yang mengerikan melanda, gunung-gunung, hutan purba, binatang buas, dan semua bentuk kehidupan terhempas, berubah langsung menjadi debu. Segalanya lenyap. Aura mematikan itu memotong udara tanpa henti. Tepat saat Daojué Bondimen dan yang lainnya hendak melancarkan gerakan, tiba-tiba terdengar raungan binatang buas yang aneh dari kedalaman benua purba. Suaranya bagaikan ledakan puluhan juta guntur dewa, menyebabkan ruang benua purba yang luasnya tak terhitung jumlahnya bergetar, serta kekuatan yang tak terbatas, bagaikan lautan kiamat, membanjiri. Di hadapan kekuatan perkasa yang tak tertandingi ini, Daojué Bondimen dan rekan-rekannya bagaikan semut belaka. Lalu langit terbuka dan di atas sana, muncullah dua matahari raksasa berwarna merah darah. Melihat dua matahari raksasa berwarna merah darah ini, Yang Xiaotian dan yang lainnya terkejut, ini bukanlah matahari sama sekali, melainkan dua mata berwarna merah darah. Apa ini? Binatang abisal yang kacau. Apakah kekuatan merekalah yang baru saja mengganggu Chaos Abyssal Beast? Tidak, tindakan merekalah yang telah membuat Chaos Abyssal Beast marah. Yang Xiaotian dapat merasakan kemarahan tak terbatas di mata Chaos Abyssal Beast. Mereka pasti telah memasuki wilayah Chaos Abyssal Beast dan memicu amarahnya melalui tindakan mereka di wilayah ini. Mata merah darah raksasa itu menatap Daojué Bondimen, penuh dengan penghinaan dan niat membunuh. Mundur, merasakan kekuatan tak terukur dan niat membunuh dari Chaos Abyssal Beast, bahkan mata cekung Daojué Bondimen tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya, dengan cepat mundur bersama Nether Void Demon Venerable dan yang lainnya. Melihat Daojué Bondimen dan yang lainnya melarikan diri, Chaos Abyssal Beast mengeluarkan dengungan dingin dan melepaskan kekuatan Chaos Abyss yang sangat besar.
Bab 987 tepat saat Dao Cue Bon Demon dan yang lainnya mencoba melarikan diri, langit tiba-tiba terbuka, dan rentetan Chaos Divine Thunder yang tak berujung turun dengan gemuruh. Dao Cue Bon Demon dan yang lainnya belum pernah melihat Chaos Divine Thunder sebanyak ini. Terlebih lagi, guntur surgawi ini membawa kekuatan kegelapan yang mendebarkan jantung. Guntur surgawi kekacauan meliputi seluruh ruang di sekitar Dao Cue Bon Demon dan yang lainnya. Dao Cue Bon Demon dan rekan-rekannya meraung dengan ganas, mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membangun Death Barrier yang menakjubkan. Di dalam Death Barrier, aura kematian yang pekat melonjak, mengembun menjadi banyak dewa kematian. Namun sia-sia, Chaos Divine Thunder langsung menghancurkan Death Barrier milik Dao Cue Bon Demon dan kawan-kawan. Aura kematian yang tak berujung terhempas. Guntur surgawi kekacauan yang dahsyat menelan iblis tulang Dao Cue dan rekan-rekannya. Tanah terguncang. Badai pasir berputar kencang, menutupi matahari dan langit. Saat debu mulai mereda, Dao Cue Bon Demon dan Gaun Hen terlihat tergeletak di lubang dalam di tanah, jasad mereka dalam keadaan hancur, sedangkan Nether Void Demon Venerable, Mo Yun Emperor, dan yang lainnya telah lenyap sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang terkesiap kaget. Dengan menghilangnya Nether Void Demon Venerable, Kaisar Mo Yun, dan yang lainnya, semua orang tahu apa artinya. Dalam satu serangan, Dao Cue Bon Demon dan dua makhluk yang sebanding dengan 10 leluhur agung berada di ambang kematian. Dan Nether Void Demon Venerable, Mo Yun Emperor, dan puluhan makhluk yang hampir tidak kalah dengan 10 leluhur agung semuanya telah musnah. Ribuan makhluk lainnya, masing-masing sebanding dengan para master sekte dari sekte tertinggi, lenyap seperti asap. Kekuatan macam apa yang mengguncang dunia ini? Yang Xiaotian pernah melihat Master Ding menerbangkan Dao Cue Bon Demon dan yang lainnya, tetapi dibandingkan dengan situasi saat ini, itu masih belum ada apa-apanya. Kekuatan Chaos Abyssal Beast jauh melampaui imajinasinya. Dao Cue Bon Demon dan Gaun Hen yang tubuhnya hancur, berjuang sia-sia untuk terbang. Melihat Dao Cue Bon Demon masih berusaha melarikan diri, dari bagian terdalam benua primordial terdengar suara dingin bergema, dan Dark Claw yang besar dan tak tertandingi menjulur dari kehampaan. Cakar hitam ini menamparkan tanpa ampun. Dao Cue Bon Demon dan Gaun Hen yang masih berusaha melarikan diri pun hancur total, dan seperti Nether Void Demon Venerable dan Mo Yun Emperor, terpencar ke dalam jalinan langit dan bumi. Selanjutnya, artefak Dewa Angkasa dan seluruh harta milik Dao Cue Bon Demon dan yang lainnya juga lenyap sepenuhnya. Dark Claw mencabutnya, dan di atas langit, hanya tersisa dua mata merah darah yang menyerupai matahari. Mata merah darah itu menatap tajam ke arah orang-orang di kapal Hanhai, menyebabkan bulu kuduk mereka merinding. Tidak ada yang berani bergerak, bahkan Duo Bau Venerable, yang biasanya tidak akan memberi muka kepada para dominator, tampak sangat tegang. Jika Chaos Abyssal Beast tersinggung dan menyerang mereka juga, mereka semua akan tamat. Sekalipun Yang Xiaotian memiliki Master Ding, menghadapi tatapan Chaos Abyssal Beast, dia pun sangat gugup. Namun, setelah menatap orang-orang di perahu Hanhai selama beberapa saat, binatang abisal kekacauan akhirnya pergi, dan mata merah darahnya yang menyerupai matahari menghilang ke kedalaman langit. Aura dan kekuatan menindas yang membuat semua orang tidak bisa bernapas juga surut seperti air pasang. Melihat Chaos Abyssal Beast mundur, semua orang menjadi sangat rileks dan terengah-engah. Mungkin terkejut dengan kekuatan mengerikan dari Chaos Abyssal Beast, untuk beberapa saat, semua orang terdiam. Yang Mulia Duo Bau melirik ke arah mundurnya binatang abisal kekacauan, ragu-ragu sejenak, lalu bertanya kepada Yang Xiaotian, Tuan Muda Istana, haruskah kita terus maju? Semakin jauh mereka maju, semakin berbahaya keadaannya. Siapa yang tahu kapan Chaos Abyssal Beast akan berada dalam suasana hati yang buruk? Jika mereka memprovokasi Chaos Abyssal Beast saat bergerak maju, itu berarti kehancuran total mereka. Terus maju. Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam dan berkata, Chaos Abyssal Beast baru saja mundur, memberinya tatapan penuh makna mendalam. Dia berkata kepada Yang Mulia Duo Bau, Senior, jika binatang Abyssal Chaos ingin menyerang, dia pasti sudah melakukannya sekarang. Sepertinya dia tidak memiliki permusuhan terhadap kita. Mengingat kembali kejadian mengerikan beberapa saat yang lalu, Duo Bau Venerable ragu sejenak sebelum mengangguk dan berkata, bagus, ayo maju. Dengan demikian, Yang Xiaotian dan yang lainnya mendorong kapal terbang itu terus maju. Tidak jelas apakah hal itu disebabkan oleh kemunculan binatang buas kekacauan abisal, tetapi Yang Xiaotian dan kawan-kawan tidak menemui binatang buas ganas atau makhluk apapun lagi di sepanjang jalan.
Hal ini pada gilirannya menyelamatkan Yang Xiaotian dan yang lainnya dari banyak masalah. Akan tetapi, sensasi diawasi oleh Chaos Abyssal Beast tidak memudar, dan bertambah kuat saat mereka mendekati istana asal. Setelah melintasi pegunungan dan dataran, kelompok itu tiba di depan hutan purba. Istana asal ada di dalam sana, Yang Mulia Duobao menunjuk ke hutan di depan. Selanjutnya, semua orang memasuki hutan primordial. Mereka tiba di sebuah lautan luas, jauh di dalam hutan. Lautnya tampak biasa saja, tetapi ketika Yang Xiaotian mengaktifkan mutiara surgawi asal dengan kekuatan tubuh surgawi asal lipat ke-19, tiba-tiba, mutiara surgawi asal meletus dengan lapisan-lapisan cahaya cemerlang, menyingkapkan istana yang megah di permukaan laut. Istana asal. Kata-kata, istana asal, tertulis di atas gerbang istana. Istana asal akhirnya ditemukan. Sambil menatap istana asal di hadapannya, Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk berpikir tentang istana Tao alam semesta purba. Dari luar, kedua istana itu tampak mirip satu sama lain. Yang Mulia Duobao dan yang lainnya juga tidak dapat menahan kegembiraan mereka saat melihat istana asal. Tanpa ragu, Yang Xiaotian mendekati gerbang istana asal dengan mutiara surgawi asal, meletakkan mutiara itu ke dalam lubang melingkar di gerbang, dan mengaktifkan tubuh surgawi asalnya. Seketika, gerbang istana mulai bergerak, memperlihatkan pola misterius. Pola misterius ini memiliki kemiripan dengan pola yang pernah ditemui Yang Xiaotian dalam catatan Chaos Demon Lord. Setelah munculnya pola misterius itu, gerbang istana asal perlahan terbuka, dan polanya menghilang. Yang Xiaotian bingung, ia merasa bahwa pola misterius ini entah bagaimana berhubungan dengan pola yang berhubungan dengan penguasa iblis kekacauan. Mungkinkah Daois asal yang menggambar pola ini, mengenal Raja Iblis Kekacauan? Sambil merenung, Yang Xiaotian dan yang lainnya memasuki istana asal. Karena Yang Mulia Duobao sebelumnya telah memberitahu Yang Xiaotian bahwa begitu memasuki istana asal, masing-masing orang akan mengambil sendiri apa yang mereka butuhkan, maka Yang Mulia Duobao dan para pengikutnya untuk sementara berpisah dengan Yang Xiaotian begitu mereka masuk. Sebelum pergi, Chen Keiying berkata kepada Yang Xiaotian, istana asal ini penuh dengan banyak batasan, Tuan Muda Mansion, harap berhati-hati. Tentu saja, jawab Yang Xiaotian, Nona Chen, Anda juga harus berhati-hati. Setelah Chen Keiying pergi, Yang Xiaotian kemudian memimpin Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya menuju Aula Besar Kekacauan, seperti yang diarahkan oleh Guru Ding. Dia bermaksud berkultivasi di dalam Time Flux Array di Aula Utama, namun pertama-tama dia harus menemukan Chaos Spirit Veins yang cukup. Ruang dalam istana asal sangat luas, menyerupai kota besar dengan banyak istana. Mengikuti arah yang ditunjukkan Guru Ding, Yang Xiaotian menemukan Aula Besar Kekacauan. Ada Chaos Grid Array di pintu Aula Besar. Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan Chaos Godhood dan Chaos Divine Body, lalu meletakkan telapak tangannya di sana. Di bawah kekuatan gabungan dari keilahian kekacauan dan tubuh surgawi kekacauan, pintu Aula Besar akhirnya mulai terbuka perlahan. Begitu pintu terbuka, gelombang besar ki spiritual kekacauan mengepul keluar bagai gelombang pasang. Yang Xiaotian terdorong mundur selangkah oleh kekuatan itu, dia dan Raja Pembunuh Dewa melihat ke dalam, tercengang. Bab 988, sudah 7 tahun di dalam aula besar, banyak vena roh kekacauan melayang di udara. Jumlahnya ada 10. 10 vena roh chaos kelas bawah saling terhubung dari ujung ke ujung, membentuk deretan besar chaos yang berputar tanpa henti di dalam ruang udara aula. Setiap putaran memicu gelombang ki spiritual chaos. Gelombang ki spiritual kekacauan yang dahsyat inilah yang membuat Yang Xiaotian melangkah mundur. Awalnya, Yang Xiaotian mengira akan sangat mengesankan jika Chaos Grand Hall menampung beberapa Chaos Spirit Veins, dia tidak pernah menyangka akan ada 10. Pada saat itu, Guru Ding berbicara, ini hanyalah aula luar. Aula luar, itu berarti ada aula dalam. Kalau di aula luar sudah terdapat 10 vena roh kekacauan tingkat rendah, lalu bagaimana dengan aula dalam? Vena roh chaos kelas menengah. Mungkin juga vena roh chaos kelas tinggi. Memikirkan hal ini, jantung Yang Xiaotian berdebar kencang. Tanpa menunda, Yang Xiaotian menghampiri 10 vena roh kekacauan tingkat rendah dan mulai mengumpulkannya. Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya juga berniat untuk maju dan membantu Yang Xiaotian dengan koleksi tersebut, tetapi mereka semua ditolak oleh kekuatan penghalang yang mengelilingi urat-urat roh tersebut. Jelas, batasan-batasan ini ditetapkan oleh Daois asal sendiri, dan hanya kekuatan surgawi kekacauan yang dapat mematahkan batasan-batasan tersebut dan mengambil kembali vena-vena roh kekacauan. Dalam waktu singkat,
Yang Xiaotian berhasil mengumpulkan 10 vena roh kekacauan tingkat rendah, lalu ia melonjak ke ujung aula luar dan tiba di depan gerbang aula dalam. Akan tetapi, saat dia mencoba mendorong gerbang tersebut agar terbuka, dia mendapati gerbang itu sama sekali tidak dapat digerakkan, bahkan saat dia mengaktifkan keilahian Chaos dan tubuh surgawi Chaos miliknya. Yang Xiaotian tercengang. Kekuatan penghalang dari batasan Chaos di aula bagian dalam jauh lebih kuat. Untuk membukanya, Anda setidaknya harus menembus alam Kaisar Surgawi, dan tubuh surgawi Chaos Anda harus mencapai lapisan 20, kata Master Ding sebelum waktunya. Alam Kaisar Surgawi, dan 20 lapisan tubuh surgawi kekacauan. Dahi Yang Xiaotian berkerut karena garis-garis. Kegembiraannya terlalu dini. Dengan kecepatan kultivasimu saat ini, jika kamu memiliki cukup Chaos Spirit Veins, kamu akan segera dapat menerobos ke alam Kaisar Surgawi, kata Master Ding. Kemudian kamu dapat kembali untuk membuka aula dalam Chaos ini. Yang Xiaotian mengangguk, dia hanya bisa menerima ini untuk saat ini. Berangkat dari Chaos Grand Hall, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya langsung menuju aula utama Origin Palace. Setelah mencapai aula utama, Yang Xiaotian mengaktifkan Origin Divine Body untuk membukanya. Di dalam aula utama terdapat ruang rahasia, yang di dalamnya terdapat beberapa jurnal yang ditinggalkan oleh Daois asal, dan tidak ada yang lain. Di tengah aula utama terdapat Grid Array yang pernah dibicarakan oleh Master Ding, yang mampu mempercepat aliran waktu. Yang Xiaotian mengeluarkan vena roh kekacauan kelas bawah dan menaruhnya di dalam mata arai besar. Seketika, pola arai bersinar terang, dan aliran waktu tumpah keluar dari titik fokus arai, memenuhi seluruh ruang arai besar. Berlalunya waktu dalam seluruh ruang susunan mulai berubah, menjadi sesuatu yang berbeda. Maka, Yang Xiaotian pun memasuki formasi tersebut dan mulai berkultivasi. Karena kekuatan susunan itu melindunginya, Yang Xiaotian tidak membutuhkan pengawal untuk kultivasinya, jadi dia memberitahu Raja Pembunuh Dewa dan 6 orang lainnya untuk mencoba peruntungan mereka di istana asal, tidak perlu tinggal dan menjaganya. Sesampainya di pusat susunan, Yang Xiaotian mengeluarkan ginseng hutan hitam berusia 40 juta tahun dari kotak hitam, berniat memurnikan 4 obat surgawi berusia 40 juta tahun terlebih dahulu, dan jika ada waktu, baru kemudian memurnikan yang berusia 30 juta tahun. Yang Xiaotian segera menelan ginseng hutan hitam. Ginseng hutan hitam berubah menjadi semburan kekuatan obat yang menggila, yang mengalir ke setiap bagian tubuh Yang Xiaotian, menyebabkannya membengkak secara visual pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Meskipun Yang Xiaotian telah mengantisipasi bahwa obat ajaib 40 juta tahun akan memiliki potensi yang mencengangkan, kekuatan obatnya masih melebihi harapannya. Dengan tergesa-gesa, ia mengedarkan 4 teknik kultivasi utamanya, terus-menerus menyempurnakan kekuatan obat ginseng hutan hitam. Setelah terobosannya ke alam Raja Surgawi, Yang Xiaotian terus-menerus mengonsumsi beberapa buah surgawi utama untuk kultivasi, tetapi peningkatan kultivasinya masih lambat. Sekarang, saat kekuatan obat ginseng hutan hitam berubah menjadi kekuatan keilahian, dia dapat dengan jelas merasakan kultivasinya tumbuh dari hari ke hari. Bahkan dengan 2 bingkai surgawi Raja Kekacauan Agungnya dan pengoperasian 4 teknik kultivasi utamanya secara bersamaan, butuh waktu 3,5 tahun bagi Yang Xiaotian untuk sepenuhnya menyempurnakan kekuatan obat ginseng hutan hitam. Setelah memurnikan ginseng hutan hitam, dia nyaris berhasil menembus lapisan kedua alam Raja Surgawi. Melihat bahwa memurnikan ginseng hutan hitam hanya sedikit memungkinkannya untuk menerobos ke lapisan kedua alam Raja Surgawi, alis Yang Xiaotian sedikit berkerut. Satu pengobatan dewa berusia 40 juta tahun hanya memungkinkannya maju 1 tingkat minor, yang agak tidak memuaskan. Jika itu adalah pembangkit tenaga Raja Surgawi yang lain, mereka mungkin dapat menerobos langsung ke lapisan keempat atau bahkan kelima alam Raja Surgawi. Semakin tinggi wilayahnya, semakin Yang Xiaotian merasakan jumlah energi mengerikan yang dibutuhkan oleh 2 bingkai surgawi Raja Kekacauan besarnya. Jika ini terus berlanjut, saat dia mencapai alam Kaisar Surgawi, bukankah dia akan membutuhkan obat dewa berusia 50 juta tahun? Namun, tidak ada pengobatan dewa yang berusia 50 juta tahun di domain surgawi. Yang Xiaotian menenangkan pikirannya dan mengeluarkan obat dewa 40 juta tahun kedua untuk mulai berkultivasi. Obat dewa 40 juta tahun kedua ini diperoleh dari 4 anggota leluhur Hui dari klan setan darah langit perak, setelah dia membunuh mereka. Potensi obat dewa ini agak lebih lemah daripada ginseng hutan hitam. Oleh karena itu, Yang Xiaotian berhasil menyempurnakannya dalam waktu kurang dari 3,5 tahun. Akan tetapi,
setelah menyempurnakan obat dewa 40 juta tahun yang kedua, dia hanya maju ke puncak akhir lapisan kedua alam Raja Surgawi, tanpa berhasil menembus lapisan ketiga. Yang Xiaotian tanpa henti, terus menyempurnakan obat dewa berusia 40 juta tahun yang diberikan kepadanya oleh Keitian Dominator. Setelah menyempurnakan itu, dia akhirnya mulai menyempurnakan yang diberikan oleh mentornya, sang penguasa langit dan bumi. Untungnya, dua obat surgawi yang diberikan oleh penguasa Keitian dan penguasa langit dan bumi memiliki potensi yang bagus, jauh lebih baik daripada yang diberikan oleh keempat leluhur Hui, sehingga kekuatan yang Xiaotian melonjak drastis, menembus hingga puncak akhir dari lapisan keempat alam Raja Surgawi. Pada saat ini, 14 tahun telah berlalu di dalam formasi, sementara 7 tahun telah berlalu di luar. Hanya tersisa setengah tahun sebelum pertempuran di Gunung Dao Surgawi. Oleh karena itu, Yang Xiaotian hanya bisa berhenti di situ. Bagaimanapun, ia harus kembali ke benua terpencil, lalu bertemu dengan gurunya dan yang lainnya, dan menuju ke Gunung Dao Surgawi. Gunung Dao Surgawi tidak dekat, perlu waktu 3 hingga 4 bulan untuk bepergian ke sana terlebih dahulu. Yang Xiaotian melangkah keluar dari Grand Array. Melihat Yang Xiaotian muncul, Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya datang menyambutnya. Selama tahun-tahun Yang Xiaotian habiskan untuk berkultivasi, Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya juga telah menjelajahi istana asal, menemukan banyak harta karun. Melalui pembicaraan dengan Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya, Yang Xiaotian mengetahui bahwa Yang Mulia Duobao, Chen Keiying, dan yang lainnya telah pergi beberapa tahun sebelumnya. Lagi pula, ada banyak urusan yang harus ditangani oleh Asosiasi Perdagangan Duobao, dan mereka tidak dapat tinggal di istana asal untuk waktu yang lama. Nona Chen berkata bahwa ketika pertempuran di Gunung Dao Surgawi dimulai, dia dan Tuan Duobao akan pergi ke sana untuk mendukungmu, kata Raja Pembunuh Dewa kepada Yang Xiaotian sambil tersenyum. Setan tua berambut merah tertawa, awalnya, Nona Chen bersikeras menunggu di sini sampai Tuan Muda keluar, tetapi dia ditarik pergi oleh Tuan Duobao. Istana asal ini benar-benar menyimpan banyak harta karun, namun, ada beberapa istana yang tidak dapat kami buka. Kemungkinan besar hanya tubuh surgawi asal dan tubuh surgawi kekacauan Anda yang dapat melakukannya, kata pemimpin 4 tetua iblis dari Sekte Penyihir Hantu. Mendengar hal ini, sebuah pikiran terlintas di benak Yang Xiaotian, dan dia meminta mereka untuk membimbingnya ke sana. Sesampainya di salah satu istana, Yang Xiaotian melihat larangan susunan agung di istana dan mulai mengaktifkan kekuatan tubuh surgawi asalnya. Saat dia mendorong pintu besar, dia melihat bahwa istana itu dipenuhi dengan buah surgawi asal. Sebelumnya dia telah memperoleh lebih dari 1.300 buah surgawi asal di rumah Gua Raja Iblis Kekacauan, tetapi jumlahnya bahkan lebih banyak lagi di sini. Bab 989 akhir dari negara pedang buah surgawi asal di hadapannya berjumlah lebih dari 2.000. Jumlahnya hampir 2 kali lipat dari yang ada di Chaos Demon Lord's Cave Mansion. Awalnya, selama masa kultivasinya, Yang Xiaotian hampir menghabiskan semua buah surgawi asal yang dimilikinya, tetapi sekarang dengan tambahan 2.000 lebih buah, ia memiliki cukup uang untuk berkultivasi selama beberapa tahun. Akan tetapi, lebih dari 2.000 buah surgawi asal ini masih belum cukup untuk memungkinkan tubuh surgawi asalnya berkultivasi hingga lapisan ke-19, jadi dia harus mencari pohon surgawi asal di domain kekacauan jika saatnya tiba. Yang Xiaotian mengambil semua 2.000 lebih buah surgawi asal. Di samping buah surgawi asal, ada juga banyak buah surgawi lainnya, yang diambil bersama oleh Yang Xiaotian dan Raja Pembunuh Dewa serta yang lainnya. Setelah meninggalkan istana ini, Yang Xiaotian dan Raja Pembunuh Dewa serta yang lainnya mengunjungi beberapa istana lainnya. Namun, Yang Xiaotian kecewa, setelah mencari di seluruh istana asal, ia hanya menemukan sekitar 200 mata air suci surgawi Dao. Membagi setengah dari lebih dari 200 sumber air suci Dao surgawi dengan Guru Ding untuk pemulihan, dia hanya memiliki sedikit lebih dari 100 untuk dirinya sendiri. Sekarang, jiwa bela diri naga raksasa kegelapan api emasnya akan mengalami transformasi ke tingkat ke-16, dan tubuh surgawi Dao surgawinya hanya berada di tingkat pertama dan sangat membutuhkan air suci Dao surgawi untuk berkultivasi. Namun, jumlah air suci Dao surgawi ini tidak cukup. Selain itu, dia perlu menyimpan sebagian uangnya untuk berjaga-jaga jika Tuan Ding mempunyai keperluan mendesak. Setelah mencari di istana asal, Yang Xiaotian meninggalkan tempat itu. Sekarang, ia harus bergegas kembali ke istana surgawi dan bumi. Jika lebih lama lagi, ia mungkin akan kehilangan pertempuran di Gunung Dao Surgawi. Selama bertahun-tahun,
dia telah menghadapi banyak kesulitan untuk pertempuran di Gunung Dao Surgawi. Dengan munculnya Gunung Dao Surgawi yang sudah dekat, dia tentu tidak bisa melewatkannya. Setelah meninggalkan istana asal, Yang Xiaotian dan Raja Pembunuh Dewa serta yang lainnya mendorong perahu Han Hai dengan kecepatan ekstrim. Selama bertahun-tahun, perasaan diawasi oleh Chaos Abyssal Beast tidak pernah berhenti. Bahkan saat dia berkultivasi di Grand Array di aula utama, Chaos Abyssal Beast tengah mengawasinya. Akan tetapi, mengetahui bahwa Chaos Abyssal Beast tidak menyimpan niat jahat, Yang Xiaotian membiarkannya. Di atas perahu Han Hai, Yang Xiaotian duduk bersila di atas batu roh kekacauan, terus mengonsumsi buah surgawi dan berkultivasi. Dalam perjalanan, Yang Xiaotian juga merenungkan arcana kehidupan. Pada saat dia kembali ke benua terpencil, dia telah memperoleh lebih dari 2 juta misteri kehidupan dalam dirinya. Sejak mencapai 1.200.000 misteri kehidupan yang memungkinkan seseorang untuk menarik berkah misteri kehidupan dari surga, Yang Xiaotian telah menyerap hujan misteri kehidupan. Yang mengejutkan Yang Xiaotian, hujan misteri kehidupan memang membantu tubuh surgawinya. 5 tubuh surgawi utama lainnya sudah berada di lapisan ke-19 dan tidak banyak manfaatnya, tetapi tubuh surgawi Dao surgawinya, dengan bantuan hujan misteri kehidupan, berhasil menembus berulang kali dan langsung maju ke tingkat ketiga. Selain mengolah dan merenungkan misteri kehidupan, Yang Xiaotian juga mempelajari arai aliran waktu yang dipercepat di aula utama istana asal. Namun, setelah mencoba berkali-kali, ia tetap tidak dapat mengaturnya. Melihat ini, Guru Ding berkata, jika kamu ingin berhasil menyebarkan arai aliran waktu yang dipercepat, kamu setidaknya harus memiliki tingkat kultivasi Daois asal. Mendengar itu, Yang Xiaotian harus menyerah untuk sementara waktu. Daois asal, Taois alam semesta primordial, dan Raja Iblis Kekacauan merupakan tokoh-tokoh kuat dari alam yang sama, dan mustahil baginya untuk mencapai tingkat itu dalam waktu singkat. Dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkannya untuk mencapai alam seperti itu. Terlahir dari Chaos, Chaos Demon Lord telah berkultivasi selama berabad-abad, dan kultivasinya tak terduga. Jika Anda ingin mengejar mereka, itu akan memakan waktu setidaknya 100.000 tahun, kata Master Ding. 100.000 tahun. Yang Xiaotian mengangguk, lalu bertanya, lalu apakah ada cara untuk memindahkan aula utama istana asal? Membawa Accelerated Time Flow Array dari aula utama istana asal bersamanya akan mempercepat kultivasinya secara signifikan. Coba lagi ketika tubuh surgawi asalmu telah berkultivasi hingga lapisan ke-21, kata Guru Ding. Lapisan ke-21. Kalau begitu, dia harus berusaha keras mengolah tubuh surgawi asalnya hingga lapisan ke-21. Yang Xiaotian terus bergegas kembali ke Desolate City. Namun, di tengah perjalanan, dia mendengar berita yang mengkhawatirkan. Sang Master Dewa Pengubur telah muncul. Memimpin seluruh pasukan mayat hidup dari Burying God Cliff, kemanapun dia pergi berubah menjadi lautan darah. Setelah Master Dewa Penguburan muncul, dia langsung turun ke Istana Kekaisaran Negara Pedang dan terlibat dalam pertempuran yang menggemparkan dengan leluhur Negara Pedang. Namun tak lama kemudian, tersiar kabar bahwa leluhur bangsa pedang telah tumbang. Leluhur bangsa pedang adalah salah satu dari 10 leluhur teratas di domain surgawi. Master Dewa Pengubur telah memelintir kepalanya, menghancurkan hatinya, dan pada akhirnya, mencabik-cabiknya. Sekarang, bahkan klan Dewa Makanan dan klan Setan Darah Langit Perak tidak berani menghunus pedang mereka, seluruh benua leluhur iblis diselimuti kegelapan dan teror yang tak berujung. Mendengar berita itu, Yang Xiaotian dan kelompok Raja Pembunuh Dewa semuanya terkejut. Bagaimana mungkin Master Dewa Pengubur tiba-tiba muncul? Mungkinkah itu karena Dao Cue Bon Demon dan yang lainnya? Setan tua berambut merah berbicara dengan tenggorokan kering. Namun, itu memang suatu kemungkinan. Dao Cue Bon Demon, Nether Void Demon Venerable, Moyun Emperor, dan ribuan lainnya terbunuh. Mungkinkah kematian mereka telah membuat marah Burying God Master, yang mendorongnya untuk muncul lebih awal? Terlebih lagi, Yang Xiaotian memiliki intuisi bahwa kemunculan pihak lain kali ini mungkin secara khusus ditujukan padanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia pertama kali membunuh leluhur bangsa pedang, target utamanya adalah dia. Mungkin karena beberapa tubuh surgawi penentang surganya, atau mungkin karena konstitusi surgawi Raja Kekacauannya. Tentu saja, sebagian alasannya mungkin karena orang-orang seperti Dao Cue Bon Demon mati karena dia, jadi Burying God Master ingin membunuhnya dengan cepat sebagai pembalasan. Memikirkan kengerian yang dimiliki oleh Master Pengubur Dewa, hati Yang Xiaotian pun hancur.
Master pengubur dewa bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan Dao Cue Bon Demon dan yang lainnya. Begitu Yang Xiaotian kembali ke Istana Surgawi Langit dan Bumi, dia pergi menemui gurunya, penguasa langit dan bumi, serta kakak laki-lakinya, Zhao Ming. Keduanya merasakan beban hati mereka terangkat saat melihat Yang Xiaotian kembali dengan selamat. Tuan, bagaimana situasi di negara pedang sekarang? Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Penguasa langit dan bumi menggelengkan kepalanya, leluhur bangsa pedang dan Kaisar Agung telah tewas dalam pertempuran, dan hampir semua orang di paviliun pedang, termasuk tetua Jian, telah gugur. Kemudian, hanya berkat campur tangan klan pedang, kekuatan di balik bangsa pedang, Putri Beihan dapat diselamatkan. Negara pedang sudah tamat, Zhao Ming juga meratap. Siapa yang menyangka bahwa bahkan negara pedang, yang tidak berani diprovokasi oleh klan setan darah langit perak, akan dihancurkan begitu cepat. Sekarang setelah dewa penguburan muncul, alam dewa menjadi gelisah, dan semua orang di benua terpencil menjadi panik. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dewa penguburan akan datang ke benua terpencil, lanjut Zhao Ming. Datanglah ke benua terpencil. Jantung Yang Xiaotian berdebar kencang. Banyak yang mengatakan dia akan datang untuk asosiasi perdagangan Duobao, kata Zhao Ming. Sekarang seluruh asosiasi seolah-olah menghadapi musuh besar, dan Yang Mulia Duobao merekrut banyak ahli, meminta bantuan yang belum pernah diminta sebelumnya, dan telah mengundang banyak leluhur kuno yang telah lama meninggalkan dunia ini. Master pengubur dewa berencana untuk melakukan tindakan terhadap asosiasi perdagangan Duobao. Bukankah Yang Mulia Duobao bersamanya ketika mereka pergi ke istana asal? Tampaknya Master pengubur dewa telah mengalihkan kebencian atas kematian iblis tulang Dao Cue dan yang lainnya kepada Yang Mulia Duobao dan rombongan juga. Jika Master penguburan dewa bergerak melawan asosiasi perdagangan Duobao, maka target berikutnya kemungkinan besar adalah dirinya sendiri. Namun apa yang ditakdirkan untuk datang akhirnya akan tiba. Untuk saat ini, hal terpenting adalah pertempuran di Gunung Jalur Surga. Setengah hari kemudian, Yang Xiaotian meninggalkan gua tempat tinggal gurunya dan kembali ke guanya sendiri untuk melanjutkan kultivasinya. Dia sudah berada di puncak akhir alam Raja Surgawi lapisan keempat. Jika dia terus mengonsumsi beberapa buah surgawi untuk kultivasinya, ada peluang baginya untuk menerobos ke alam Raja Surgawi lapisan kelima sebelum pertempuran di Gunung Jalur Surga. Bab 990, Artefak Dewa Dao. Pada hari ketiga kembalinya Yang Xiaotian, anggota Istana Dewa Langit dan Bumi berangkat menuju Gunung Dao Surgawi. Selama 3 hari ini, Yang Xiaotian telah mengolah tubuh surgawinya dan memahami arcana kehidupan. Selama waktu ini, Hong Feng, Putri ketujuh Huang Yan, dan Dong Fang Ao telah berkunjung, tetapi masing-masing dari mereka tahu bahwa pertempuran di Gunung Dao Surgawi sudah dekat dan Yang Xiaotian perlu berkultivasi, jadi setelah duduk sejenak, mereka pergi. Pertarungan di Gunung Dao Surgawi merupakan peristiwa besar di wilayah Surgawi, dan dengan keikutsertaan Yang Xiaotian, sang penguasa langit dan bumi secara pribadi memimpin kelompok tersebut. Akan tetapi, Istana Surgawi Langit dan Bumi membutuhkan orang untuk tetap tinggal, jadi Zhao Ming tetap tinggal untuk mengawasinya. Karena Master Penguburan Dewa telah menyebabkan kekacauan di wilayah Surgawi, penguasa langit dan bumi tidak membawa banyak orang, hanya menambahkan sekitar selusin murid yang ikut serta dalam pertempuran Gunung Dao Surgawi, yang jumlahnya hanya 300. Mereka bertiga menaiki pesawat udara milik Heaven and Earth Divine Mansion dan melaju kencang menuju Gunung Dao Surgawi. Dalam perjalanan, Yang Xiaotian, yang ingin menerobos ke tingkat kelima Raja Surgawi, menghabiskan hampir seluruh waktunya dalam kultivasi tertutup di ruang rahasia kapal udara. Perjalanannya tanpa kejadian apapun. Tepat saat Yang Xiaotian dan yang lainnya sedang menuju ke Gunung Dao Surgawi, tiba-tiba, laut mati yang tak berujung melonjak menuju benua terpencil dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Benua terpencil merupakan salah satu benua terbesar di domain Surgawi, namun laut mati yang tak terbatas, yang menutupi matahari dan bintang-bintang, membanjiri satu demi satu bidang bintang, dan hampir sama besarnya dengan benua terpencil itu sendiri. Di tengah laut mati, sebuah patung abu raksasa berdiri tegak. Sosok itu, dikelilingi aura kematian dan berwajah tak dikenal, memancarkan aura kematian tiada akhir yang mengguncang langit dan bumi, bagaikan gunung kematian tak kasat mata, terus menekan ke arah benua tandus. Di tepi benua tandus, beberapa kerajaan merasakan aura kematian yang mengerikan dan merasa ngeri. Satu demi satu sosok berhamburan keluar kota, menatap penuh ketakutan ke arah lautan kematian yang membumbung tinggi di langit berbintang. Itu mayat hidup dari tebing penguburan dewa. Mundur, mayat hidup datang.
Kepanikan terjadi di beberapa kerajaan di tepi benua terpencil, sejumlah pusat kekuatan sekte berlarian keluar kota karena ketakutan. Minta bantuan dari Heaven and Earth Divine Mansion dan Keitian Academy. Cepat, semua pasukan, patuhi perintahku, serang musuh. Menyerang. Saat beberapa tokoh penting sekte melarikan diri, banyak kaisar di berbagai kekaisaran segera memerintahkan pasukan mereka untuk melawan. Tentara kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya terus berdatangan. Akan tetapi, pasukan kekaisaran ini dengan cepat dikalahkan oleh Laut Mati. Maka, ketika dalam perjalanan ke Gunung Dao Surgawi, Yang Xiaotian dan yang lainnya mendengar berita bahwa Master Dewa Pengubur telah turun ke benua terpencil. Mengetahui bahwa Master Dewa Penguburan telah turun ke benua itu, pasukan mayat hidup terus melahap pasukan kerajaan besar di benua tandus dan terus maju menuju kediaman Dewa Langit dan Bumi serta Akademi Keitian, membuat hati Yang Xiaotian menenggelamkan. Sang penguasa langit dan bumi, setelah mendengar berita itu, juga mengerutkan kening dalam-dalam. Tuan, haruskah kita kembali? Tanya Yang Xiaotian. Penguasa langit dan bumi menggelengkan kepalanya, jika kita kembali sekarang, kita akan kehilangan pertempuran di Gunung Dao Surgawi. Mereka sudah berada di tengah jalan, kembali ke benua tandus pasti akan membuat mereka ketinggalan pertempuran di Gunung Dao Surgawi. Jangan khawatir, meskipun penguasa Dewa Penguburan dan pasukan mayat hidup kuat, mereka menghadapi seluruh benua terpencil, dan benua terpencil bukanlah benua leluhur iblis, penguasa langit dan bumi meyakinkan Yang Xiaotian. Mereka tidak akan mampu menembus pertahanan benua terpencil. Memang, beberapa hari kemudian, berita datang lagi bahwa tentara mayat hidup masih belum berhasil menembus pertahanan benua terpencil. Dengan upaya gabungan dari Istana Surgawi Langit dan Bumi, Akademi Keitian, Kerajaan Surgawi Abadi, Keluarga Dongfang, Asosiasi Perdagangan Duobao, dan kekuatan lainnya, pasukan mayat hidup secara bertahap diusir dari benua terpencil. Akan tetapi, tentara mayat hidup, meski terusir dari benua terpencil, tidak mundur melainkan terus mengepungnya. Adapun Master Dewa Penguburan yang bersembunyi jauh di kedalaman Laut Mati, dia tidak bergerak sedikit pun. Setelah mengetahui bahwa tentara mayat hidup tidak dapat menembus pertahanan benua terpencil, Yang Xiaotian akhirnya santai dan fokus berkultivasi di dalam pesawat ruang angkasa. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Gunung Dao Surgawi akhirnya muncul di Cakrawala. Yang Xiaotian dan sekelompok ahli dari Istana Surgawi Langit dan Bumi berdiri di haluan pesawat ruang angkasa, dan melihat Gunung Surgawi yang tak terukur besarnya di perbatasan wilayah bintang. Gunung Surgawi melayang di sana di ujung-ujung wilayah bintang, tingginya tidak diketahui, luasnya bagai benua. Gunung Xuankong dibangun untuk meniru Gunung Dao Surgawi, tetapi dibandingkan dengan Gunung Dao Surgawi sebelumnya, itu hanyalah gundukan kecil. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, dampak visual Gunung Dao Surgawi masih sangat mengejutkan. Kekuatan tak terbatas dari Dao Surgawi merasuki wilayah bintang. Aliran udara yang dahsyat terus-menerus meledak dari puncak Gunung Dao Surgawi, menyebabkan wilayah bintang di sekitarnya bergetar tanpa henti. Aliran air yang deras ini, bagaikan deretan air terjun yang menghantam dengan dahsyat, mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Ini adalah energi bumi yang meletus dari bawah Gunung Dao Surgawi. Penguasa langit dan bumi menjelaskan kepada Yang Xiaotian, energi bumi ini mengandung energi api yang mencengangkan, lebih kuat daripada banyak api surgawi, di luar daya tahan banyak yang tertinggi. Bahkan para pembangkit tenaga tertinggi pun tidak dapat menahannya. Yang Xiaotian dan para murid yang ikut serta dalam pertempuran Gunung Dao Surgawi semuanya terkejut. Seorang Supreme memang hanya berada pada level kedua setelah seorang dominator dalam hal kehebatan. Kita perlu memasuki Gunung Dao Surgawi dengan melewati lapisan aliran udara ini, jadi semua orang harus berhati-hati nanti, penguasa langit dan bumi mengingatkan semua orang. Saat mereka semakin dekat ke Gunung Dao Surgawi, semua orang mulai menyadari betapa besar sebenarnya gunung itu. Pesawat ruang angkasa Istana Surgawi Langit dan Bumi, yang sudah besar, tampak seperti batu yang sedikit lebih besar di depan Gunung Dao Surgawi. Terlebih lagi, saat mereka hampir sampai di Gunung Dao Surgawi, semua orang semakin merasakan sifat mengerikan dari aliran udara yang dahsyat itu saat menghantam wilayah bintang di sekitarnya, menderu terus-menerus, suaranya seakan terus-menerus meledak di samping telinga mereka. Masih puluhan ribu mil jauhnya dari Gunung Dao Surgawi, kondisinya sudah seperti itu. Ketika mereka mendekat sekitar 20.000 mil, suara dentuman aliran udara yang kencang seakan bergema langsung dalam pikiran mereka. Beberapa murid yang lebih lemah berwajah pucat. Ini adalah tentang pertahanan Grand Array pesawat ruang angkasa.
Ketika mereka berada sekitar 10.000 mil jauhnya dari Gunung Dao Surgawi, mereka akhirnya mencapai lapisan aliran udara yang ganas. Para ahli dari Istana Surgawi Langit dan Bumi mengerahkan kekuatan surgawi mereka untuk melindungi seluruh pesawat ruang angkasa. Meski begitu, pesawat ruang angkasa itu bergetar hebat di bawah pemboman aliran udara yang dahsyat, seolah-olah ditabrak oleh batu-batu dewa raksasa dari Dao Surgawi. Di dalam pesawat ruang angkasa itu, semua orang bergetar dan tersentak terus-menerus. Akibat aliran udara yang kencang, kecepatan pesawat ruang angkasa berkurang drastis, tetapi setelah terus maju 1.000 mil lagi, mereka akhirnya melewati lapisan aliran udara tersebut, sambil merasakan seolah-olah sensasi kiamat baru saja menghilang. Anehnya, setelah mereka melewati lapisan aliran udara yang ganas, suara ledakan dahsyat itu tiba-tiba berhenti. Gunung Dao Surgawi yang terlihat memiliki kekuatan surgawi Dao Surgawi yang mengalir lembut di permukaannya. Yang Xiaotian menatap lekat-lekat ke arah Gunung Dao Surgawi, merasakan pesona yang tak terlukiskan terpancar darinya. Ini adalah jimat Dao, kata Guru Ding, sesuatu yang hanya dimiliki oleh artefak surgawi Dao. Artefak surgawi Dao. Hati yang Xiaotian bergetar. Ya, artefak Dewa Dao, kata Guru Ding dengan nada khas. Saat Yang Xiaotian dan yang lainnya melewati lapisan aliran udara yang dahsyat dan terbang menuju ketinggian tengah Gunung Dao Surgawi, dari arah domain kekacauan, sebuah pesawat ruang angkasa besar terbang masuk, lalu menerobos lapisan aliran udara yang dahsyat, memasuki sekitar Gunung Dao Surgawi. Badan pesawat luar angkasa raksasa ini ditandai dengan kata-kata, Sekte tak terkalahkan.